yang mendengarkan dan juga yang membacanya mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu langsung ke materi. Sebelum ke materi, nanti acara kegiatan malam ini akan dipandu oleh moderator. Saya sedikit akan membacakan atau memperkenalkan moderator kita malam hari ini. Nama Sri Rahayu, program studi Pendidikan Agama Islam dari Kampus IAIN Palangkaraya, angkatan 2017, amanah di bidang koor kaderisasi LDK Damu IAIN Palangkaraya. Itu sedikit tentang moderator kita malam hari ini. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Uktina Sri Rahayu. Tafadhol. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Sebelumnya untuk teman-teman saya minta yang sudah aktif bisa diaktifkan videonya. Yang belum aktif, yang misalnya nggak lagi berkesibukan, ya bisa diaktifkan videonya ya, supaya bisa kelihatan mukanya. Ya, sudah beberapa orang. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu pemateri kita pada malam hari ini. Tadi sudah kakak sampaikan sedikit di grup berkaitan sama pemateri kita pada hari ini. Nama beliau Ahmad Yanis Audi, kemudian pengalaman organisasi yang pertama, Departemen Fisika di Fakultas Fisika Universitas Indonesia tahun 2012. Kemudian yang kedua, sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Lembaga Dakwah Salam UI tahun 2016. Kemudian yang ketiga, sebagai Ketua Komisi Kaderisasi dan Kelembagaan Pusat Komunikasi Nasional Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus tahun 2017 sampai dengan 2019. Kemudian program spesialis di pengurus pusat Rumah Kepemimpinan. Kemudian moto hidup beliau, khairun nas anfa'uhum linnas, gitu. Jadi langsung saja hari ini kita akan belajar bareng bersama Bang Yanis kepada teman-teman pengurus. Tadi sudah saya sampaikan sedikit kenapa malam ini diadakan agenda ini. Jadi langsung saja Bang, waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada Abang Yanis. Ya, terima kasih buat Mbak moderator ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iya, suara saya terdengar cukup jelaskah atau agak jauh mungkin terdengarnya? Jelas. Jelas ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang pada kesempatan kali ini izinkan saya buat bisa bertemu sama teman-teman semua. Ya, sungguh salah satu hikmah terbesar dari kondisi pandemi ini gitu ya, di tengah mungkin begitu banyak kesulitan, tapi yang selalu kita ketahui ya bahwa bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Bagaimana Allah 2 kali menyampaikannya gitu di satu surat pendek yang kita juga hafal, Al-Insyirah. Dan teman-teman semua, mungkin salah satu kemudahan tersebut adalah adanya acara ini, di mana kondisi seperti ini kita dipaksa sama Allah buat ayo bergerak lebih cepat. Ayo lebih kenal sama teknologi, kenal sama Zoom, kenal sama Google Meet dan segala macam, sehingga dimanapun kita malah kita bisa ketemu. Kita bisa bermuajahah, kita bisa sharing bareng, kita bisa
ngobrol teman-teman ya, kita semua bisa belajar dari manapun gitu ya. Ustadz-ustadz yang mungkin kita sebelumnya jarang bertemu dan jarang bisa ikut dengan kajian-kajian beliau, sekarang begitu banyak bikin kelas-kelas online gitu ya. Walaupun bicaranya di Jakarta, di manapun itu, tapi kita yang dari tempatnya tidak berdekatan dengan beliau pun kita bisa ikut. Sama dengan hari ini gitu, saya ada di Jakarta, teman-teman semua ada di Palangkaraya. Sungguh sebuah nikmat yang patut kita syukuri. Ya salah satunya kondisi seperti ini. Kondisi dimudahkannya kita untuk bisa belajar kapanpun dan dari siapapun sekarang. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa selalu berusaha mengenal dan mencintai beliau. Kemudian dengan cintanya kita, dengan kenalnya kita sama Rasulullah, maka kita bisa menjadi orang yang semakin bersemangat untuk mengikuti sunnah-sunnahnya dan bercita-cita serta konkret untuk mengikuti setiap jalan yang beliau tunjukkan. Nah, teman-teman semua, mohon izin, sebenarnya saya baru sadar kalau ternyata saya sharing ke hari ini gitu, sharingnya ke teman-teman IAIN di Palangkaraya. Temanya tema-tema keislaman banget lagi ya. Jadi sebenarnya agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu ya mau sharing dan segala macamnya. Karena ya sepertinya yang berbicara belum tentu lebih paham daripada yang mendengarkan. Yang berbicara belum tentu lebih ahli daripada yang menerima materi pada malam hari ini gitu. Tapi maka izinkan saya gitu ya untuk menghormati undangan ya dari Mbak Sri Rahayu kemarin menghubungi beberapa waktu lalu gitu ya, dan berbagi sama teman-teman semua. Semoga ada sesuatu yang bisa saya bagi, yang bisa melengkapi, kita bisa saling melengkapi ilmu dan sebagainya. Dan mohon izin jika nantinya ada kekurangan, ada kesalahan dan sebagainya agar berkenan buat bisa menyampaikan. Sebelumnya saya mau nanya, apakah muncul slide saya? Iya. Muncul, Bang. Ya, Sudah. sudah, Bang. Ada. Oke. Siap. Oke, teman-teman semua. Tadi sudah mungkin diperkenalkan, cuma saya mohon izin ya. Sebelumnya, ini slide yang sebelumnya pernah saya pakai di beberapa kesempatan sebelumnya, gitu ya. Saya akan bicara tentang mentoring, tentang halakoh dan segala macam, dan menggunakan gambar ini sebagai yang saya pilih untuk menjadi cover gitu ya. Walaupun agak sedikit pecah gambarnya, bahkan bisa dikatakan ya nggak hadir sama sekali gitu ya. Gambarnya pecah kayak gitu, tapi saya ngerasa ada filosofi yang mendalam dari gambar ini. Bahwa ketika kita bicara mentoring, ketika kita bicara halakoh, ketika kita bicara tentang membina orang, maka sudah selayaknya seperti seseorang yang sedang merawat tumbuhan. Seseorang yang berusaha untuk menumbuhkan bibit yang dia tanam, gitu kan ya. Dia sebagaimana ketika kita menanam bibit, dia tahu itu bibit apa, itu tumbuhan apa, bagaimana cara merawatnya, kapan harus disiram, seberapa banyak air yang dibutuhkan. Dia tahu resikonya jika memang ternyata dia lupa untuk menyiramnya beberapa waktu. Dia tahu pula dampak jika ternyata yang dia siram jauh lebih banyak daripada air yang dibutuhkan. Dia tahu harus disimpan di mana tumbuhan ini supaya tumbuhnya bisa maksimal gitu ya. Dia tahu bagaimana cara menjaganya dan seterusnya. Maka selayaknya seorang yang merawat tanamannya, seperti itulah seorang manusia ketika kita bicara tentang bagaimana mengembangkan seseorang. Bagaimana kemudian kita bicara tentang mentoring, halakoh, atau bahkan mengajar dan segala macamnya gitu ya. Analoginya mungkin seperti tadi. Nah, teman-teman semua, izinkan saya perkenalan lagi gitu ya. Walaupun tadi sudah sedikit dikenalkan, nama saya Anis, panggilannya. Saya seorang yang antusias, yang menyenangi dunia organisasi dan juga pengembangan SDM, pengembangan manusia. Saya senang sekali berada di membahas-bahas topik-topik seperti itu. Walaupun mungkin kuliahnya di fisika di UI, tapi kemudian selain mencintai fisika sebelumnya, ternyata saya menemukan kecintaan lain di dunia pengembangan SDM, di organisasi dan segala macam. Mungkin salah satunya ya karena kebanyakan berorganisasi dan bersosialisasi gitu, sejak SMA, di kampus dan sebagainya. Ya tercatat tadi udah disebutin juga pernah jadi ketua Dewan Pertimbangan di LDK-nya Salam UI.
Terus di FS Link Indonesia sempat waktu itu Salam jadi Puskomnas, saya jadi ketua komisi kaderisasi kelembagaannya. Baru selesai di tahun lalu, ya, setahun yang lalu, September selesai. Terus sekarang aktivitas bekerja di Rumah Kepemimpinan sebagai program spesialis kita. Kerjaannya ya sama, buat program, ngembangin orang, dan seterusnya. Oke, teman-teman semua, saya mau ngajak kita untuk sebelum memulai, gitu ya, sebelum kita memulai lebih lanjut, saya punya banyak pertanyaan di awal. Dan saya pengen ngajak teman-teman semua buat, yuk, kita hadirkan hati kita dulu. Karena sekarang, pada malam hari ini, gitu ya, kita sama-sama meniatkan diri untuk belajar. Kita sama-sama akan menghabiskan waktu selama mungkin 1 jam, 1,5 jam ke depan mungkin gitu ya, untuk mendengarkan sesuatu, untuk belajar sesuatu. Karena waktu yang kita habiskan sama, kemungkinan energi yang kita habiskan juga sama gitu ya. Maka dari itu, sungguh disayangkan jika ternyata di waktu yang sama ini, di waktu yang akan terbuang sama dan segala macam ini gitu ya, ternyata kita belum bisa meluruskan niat kita. Karena bagi orang yang niatnya diluruskan, dia emang pengen belajar, dia berdoa sama Allah, Allah saya pengen belajar, lurusin niat saya, hadirkan hati saya, maka semoga pembelajarannya bernilai pahala itu di sisi Allah. Tapi bagi orang yang kemudian ternyata hadir dengan ya sudah gitu, sedang hadir saja dan seterusnya, khawatirnya hanya lelahnya saja yang didapatkan. Adapun ilmu dan segala macamnya mungkin saja bisa didapatkan, tapi sayang mungkin khawatirnya belum optimal. Itu dia makanya ngajak teman-teman semua buat ayo kita coba fokus, ayo kita coba memulai rangkaian pada malam hari ini dengan mungkin sama-sama lagi mengucapkan basmalah dalam hati masing-masing, dengan basmalahnya kalian, dengan basmalahnya kita semua, basmalah kita masing-masing, kita hadirkan Allah di situ. Sebagaimana huruf ba yang mengawali kata basmalah itu, yang dimaksud untuk menghadirkan dalam kegiatan yang akan kita lakukan. Yang dimaksudkan dalam rangka mendasarkan kegiatan yang kita akan lakukan ini untuk Allah. Maka teman-teman semua, mari kita berucap basmalah masing-masing dan hadirkan, ya Allah, saya pengen fokus, ya Allah, saya pengen belajar, ya Allah, hitunglah ini jadi pahala. Dan ya hadirkan hati saya, buka pikiran saya, luaskan dan mudahkan untuk menerima apapun pembelajaran yang bisa saya dapatkan hari ini. Nah, kemudian saya mau ngajak buat ada banyak pertanyaan yang akan saya siapkan di awal, dan saya mau ngajak teman-teman semua untuk nanti buka kolom chatnya masing-masing di Zoom. Buka kolom chatnya masing-masing di Zoom. Saya akan minta teman-teman buat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dengan jawaban versi teman-teman semua. Tidak ada salah dan benar, hanya menjawab sesuai dengan sesuai dengan persepsi teman-teman semua aja masing-masing. Oke? Jawab dengan serius. Saya mulai pertanyaan yang pertama, silakan siap-siap buka di kolom chatnya. Pertanyaan yang pertama, menurut teman-teman semua, apa sih tujuan mentoring? Apa sih tujuan halakoh? Silakan saya kasih waktu mungkin 30 detik atau 1 menit untuk silakan coba dijawab menurut teman-teman. Apa sih tujuan mentoring? Jawab di kolom chatnya ya. Apa tujuan mentoring? Versi teman-teman. Versi masing-masing. Silakan boleh berpindah dulu ke kolom chatnya. Apa tujuan mentoring menurut teman-teman? Baik teman-teman sebagai mentor, berarti ya kalau saya dihubungin di sini, atau mungkin ketika teman-teman melihat sebagai seorang yang sedang dibina, sebenarnya apa sih kira-kira tujuan dari mentoring? Ngapain sih saya ikutan mentoring? Atau ngapain sih saya ngebina orang? Sebenarnya tujuannya apa ya? Kita pengen tahu ya. Silahkan jawab. Ada, yang pertama langsung moderator kita ya, dari Sri Rahayu. Tujuan mentoring, memperbaiki diri, mengingat kembali hakikat diri yang sering hilaf, sehingga perlu diingatkan dalam setiap pekan rutinan sama mentor. Terima kasih. Boleh yang lainnya silakan. Apa sih tujuan mentoring? Atau kalau misalnya ada yang mau open mic, langsung sharingnya lebih nyaman buat ngomong langsung, silakan, nggak apa-apa open mic. Dari siapa nih? A1 ini kelas kali ya? Rita. Untuk menguatkan iman serta menjaga silaturahim. Wah berat. Menguatkan iman serta menjaga silaturahim. Terima kasih. Yang lainnya juga silakan. Versi teman-teman aja nggak apa-apa. Share sesederhana yang teman-teman ketahui.
Tidak ada benar salah. Ini hanya mengajak teman-teman untuk ayo coba bayangkan sesuatu. Benar apa sih tujuannya? Karena pada akhirnya kalau misalnya saya diminta ya, kita diminta buat ngebahas tentang mentoring. Dan teman-teman akan ya nantinya akan jadi mentor dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak tahu apa sih tujuannya, ya kita nggak akan mendalami itu. Akhirnya kalaupun kita akan melaksanakan, kita nggak tahu mau ngapain sebenarnya. Nurul Habibah untuk tempat belajar bersama. Terima kasih. Teman-teman yang lain ya silakan. Ada Rida Herwati mengingatkan diri pribadi, penguat untuk bisa istiqomah. Terima kasih buat jawaban-jawabannya. Ada lagi silakan sambil dijawab bagi teman-teman semua, sambil bayangkan sebenarnya tujuan mentoring apa sih? Ayo silakan. Silakan. Ada siapa lagi? Sasti, tujuan mentoring menguatkan ukhuwah dan rasa saling peduli antara sesama terdakwa. Winarti, bismillah, tujuan dari mentoring adalah saling mengingatkan, memberi dukungan, serta saling menguatkan untuk menuju kebaikan. Oke, terima kasih teman-teman semua jawabannya. Yang masih mau jawab, silakan. Teman-teman, kalaupun ternyata tidak sempat untuk menuliskan dan share di chat, saya berharap semua membayangkan dalam diri masing-masing. Sebenarnya tujuan mentoring apa sih? Karena nantinya ketika teman-teman akan menjadi seorang mentor, sebuah hal yang wajib kita miliki sedari awal untuk, oke, saya tahu kenapa saya nih jadi mentor. Saya tahu sebenarnya ketika mau ngisi mentor dan segala macam tujuannya apa. Bayangkan dulu, walaupun mungkin sekarang masih versinya masing-masing, itu nggak apa-apa, karena disitulah kita akhirnya belajar. Tapi minimal teman-teman punya sesuatu yang melatar belakangi, yang menjadi alasan bagi teman-teman untuk bisa bergerak. Kata Lilis Mandawati Lubis, menurut saya agar lebih ingat kepada kewajiban yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, agar iman gak lemah, tempat sharing, tempat curhat juga menuntut pribadi menjadi yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih jawaban-jawabannya teman-teman semua. Setiap jawaban yang sudah di-post, hendakkan itu. Hadirkan itu di mindset teman-teman sekarang, kayak itu tujuan mentoring versi kita. Sekarang, saya akan masuk ke, ini terakhir ada yang masuk lagi, soal lihat tujuan mentoring menurut saya saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih. Saya kasih batas di sini. Oke, saya masuk ke pertanyaan kedua. Mentor ideal versi teman-teman kayak gimana sih? Silahkan dijawab secepatnya, sesingkat yang teman-teman ketahui aja. Menurut kalian, versi idealnya seorang mentor tuh kayak gimana sih? Silahkan di-share. Silahkan di-share di chat. Atau kalau ada yang mau open mic langsung juga nggak apa-apa. Santuy tapi serius. Oke, singkat sekali ya. Tapi intinya sepertinya di situ ya. Yurika, Rini, dan Maulia. Oke. Yang lainnya silakan. Seorang mentor ideal versi teman-teman kayak gimana sih? Silahkan di-share. Karismatik, responsif, baik, tempat sharing humble. Oke. Silakan lagi dijawab. Mentor ideal versi teman-teman kayak gimana? Ikhlas, humanity. Oke, ini tadi yang tilawah ya Mas Aldi ya? Oke, ikhlas, humanity. Maksudnya humanity gimana nih? Atau Aldi mungkin mau open mic langsung di? Menurut Aldi, mentor ideal versi Aldi ini kayak gimana? Belum terlalu tahu, Bang. Belum terlalu tahu. Menurut Aldi aja. Tadi Aldi kan yang jawab ya? Menurut versinya Aldi aja, Di. Kalau ngebayangin seorang mentor ideal seperti apa sih? Mau di-share, Di? Kalau menurut Aldi, itu yang paling bisa ngertiin apa ya, anggota bimbingannya gitu. Oke, bisa mengerti anggota yang dia bina berarti ya. Oke, Iya, luar Bang. biasa. Terima kasih Aldi. Oke, kita lanjut baca yang ada di chat. Ada soalnya versi ideal seorang mentor yaitu serius, pandai mengarahkan, mengajak kebaikan, responsibel, dan selalu sabar. Ada Ahmad Arif Homsani yang berpegang teguh pada kata-kata yang telah dinasihatkan kepada orang lain.
Kata Muhammad Rizal Nurhadi, memiliki 10 muasafat tarbiyah, Masya Allah. Selesai sudah ya, ketika sudah 10 muasafat itu, jadi irawan aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Oke, terima kasih. Teman-teman semua, saya kasih batas lagi. Ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya, tapi semoga teman-teman tidak bosan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, gitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan pemantik dulu. Saya kasih batas lagi. Skala 1 sampai 10. Seberapa pengen sih teman-teman jadi mentor? Skala 1 sampai 10, seberapa pengen sih teman-teman jadi mentor? Lanjut dijawab pertanyaan yang kedua. Skala 1 sampai 10, seberapa siap teman-teman jadi mentor? Ada 2 pertanyaan. Skala 1 sampai 10, seberapa pengen teman-teman jadi mentor? Dan seberapa siap teman-teman jadi mentor? Silakan langsung dijawab kedua pertanyaan tersebut. Seberapa pengen dan seberapa siap teman-teman jadi mentor? Langsung dijawab 2 pertanyaannya teman-teman semua. Jadi silakan pakai dan pakai strip dan sebagainya, silakan langsung jadi 1 aja. Langsung jadi 1. Aldi 7 dan 7. Langsung jadi 1 aja. Berapa dan berapa? Seberapa ingin dan seberapa siap? Langsung 2 pertanyaan itu dijawab. Kalau tadi siapa nih yang udah jawab 2? Kata Aldi 7 dan 7. Jody Irawan 7 dan 5. Keinginannya 7, kesiapannya 5. Nurul Habibah keinginannya 8, kesiapannya 7. Dari Rita kesiapannya 8. Oke. Silakan teman-teman semua angkanya ditulis seberapa ingin dan seberapa siap kemudian. Kalau kita boleh menilai diri kita sendiri. Silakan di-share. 8 dan 6. Ayu 9, Indah 7. Ayu karena ini selalu berada untuk terlibat bersama orang-orang belajar baik. Indah karena ingin menuntut ilmu dan masih ingin sama-sama belajar baik. Terima kasih atas sharingnya ya teman-teman semua. Kita tadi pertanyaan pertama adalah bicara tentang tujuan mentoring apa. Kemudian saya nanya lagi tentang mentor ideal itu kayak gimana sih? Terus kemudian tentang keinginan dan kesiapan teman-teman semua. Jadikan setiap jawaban-jawaban tadi kalian simpan dulu sekarang. Bayangkan si tujuan mentoring tadi di kepala kita, mentor ideal versi kita seperti apa. Terus kemudian kita tahu kita dalam hati teman-teman ada keinginan jadi mentor, tidak ada yang menjawab di bawah 5, saya lihat ya. Artinya sebenarnya semua sudah memahami mungkin gitu ya urgensi menjadi seorang mentor itu apa dari segi keinginannya tadi. Karena artinya sudah tidak ada sesuatu yang mungkin sangat mengganjal sehingga sangat tidak mau jadi mentor. Kalau nggak mau nggak bakalan ikut acara beginian gitu ya. Karena justru teman-teman sudah sadar menjadi seorang mentor itulah bahwa itu penting dan segala macam, maka kemudian ikut dan dikasih nilainya juga tinggi-tinggi gitu. Tapi bicara kesiapan masing-masing orang berbeda, termasuk saya sampai sekarang pun masih selalu belajar. Jadi itu biar menjadi PR kita masing-masing. Oke teman-teman semua, ada pertanyaan terakhir dari saya. Pertanyaannya mungkin lebih dalam dan mungkin tidak ada hubungannya secara sepintas, tapi mari kita jawab pertanyaan ini. Pertanyaan visioner, kalau nanti misalnya sudah menikah dan punya anak, teman-teman pengen punya anak yang kayak gimana? Teman-teman pengen punya anak yang seperti apa? Kalau misalnya nanti sudah menikah dan punya anak teman-teman nanti beranjak dewasa dan sebagainya, maka di masa dewasanya pengen jadi anak yang seperti apa? Pertanyaan yang visioner sekali. Mungkin ada yang pernah membayangkan, atau mungkin ada yang belum. Tapi saya izin untuk bertanya pada malam hari ini. Dan silahkan jawab versi teman-teman aja. Tidak apa-apa. Okay. Versi kalian saja. Kalau nanti sudah mikir dan punya anak, pengen punya anak yang seperti apa? Silahkan tuliskan. Dan semoga keinginan teman-teman tadi kemudian jadi doa. Apalagi kita sedang berada dalam sebuah majelis gitu ya. Semoga yang teman-teman inginkan kemudian menjadi doa yang semoga akan Allah jawab. Jika nanti sudah menikah dan punya anak, inginnya anaknya teman-teman akan jadi anak yang seperti apa? Dalam bertumbuhnya mereka, semakin dewasanya mereka jadi seorang anak yang seperti apa? Jadi seorang individu yang seperti apa?
Kata Solihah, pengen punya anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan jadi penghafal Quran. Itu lebih cukup dari segalanya. Ahmad Ari Khomsani yang benar-benar takut pada Allah, Masya Allah. Berat sekali ya. Yurika Rini dan Maulia, orang yang mencintai Al-Quran mungkin maksudnya. Kata jadi Irawan Soleh dan Solehah, amin. Oh, anaknya laki-laki dan perempuan berarti ya. Jadi Ahmadi Maulana, penyejuk mata jika kita melihatnya. Oke, kata Ayu, ingin punya anak yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, menebar kebaikan pada siapa saja, di mana saja, kapan saja. Ya, teman-teman, ada yang mau sharing? Open mic? Kalau nanti misalnya menikah dan punya anak, pengen punya anak yang seperti apa? Ingin ketika dewasanya anak kita nanti, dia jadi orang yang seperti apa? Ada yang mau open mic? Ada yang mau cerita? Kata Rita, yang bisa membawa keberkahan untuk kedua orang tuanya, serta yang lainnya, baik dunia dan akhirat, mengikuti syariat Islam, serta taat kepada Allah. Nurul Habibah Soleh-Solehah, cinta Al-Quran dan bermanfaat untuk agama dan bangsa. Ada yang mau open mic? Mau sharing, mau cerita? Ada? Kalau ada, saya persilakan. Kalau nggak ada, maunya di chat aja juga nggak apa-apa. Ada? Saya hitung sampai 3 mungkin. Kalau ada yang mau langsung bercerita, kayak Aldi tadi. 1, 2, 3. Oke teman-teman. Pertanyaan yang lebih mendalam dari jawaban barusan adalah, masing-masing kita pengen punya anak yang soleh, pengen punya anak yang tadi disebutkan takut sama Allah, pengen ini siddiq, syuhada, soleh. Kita pengen punya anak yang tadi ada yang nyebut hafal Quran dan segala macamnya, punya akhlak yang baik dan sebagainya. Pertanyaannya dan tidak untuk dijawab di chat. Siapa yang bakal ngajarin anak itu? Oke, kita bicara tentang saya pengen punya anak yang soleh. Saya pengen punya anak yang takut sama Allah. Saya pengen punya anak yang akhlaknya baik. Saya pengen punya anak yang berbakti sama kedua orang tuanya. Pertanyaannya, siapa yang akan ngajarin anak kita kayak gitu? Kita. Seberapa sudah bisa kita mengajarkan seperti itu? Atau bahkan, apakah keinginan kita tadi, kalaupun belum semuanya, apakah sebagiannya sudah terinstal dalam diri kita? Apakah rasa takut kepada Allah itu kita sudah punya? Apakah kesolehan itu kita sudah punya? Apakah tadi ada yang menyebutkan hafal Quran dan sebagainya, sekarang apakah kita termasuk orang yang sedang berusaha sampai detik ini untuk menghafal dan seterusnya? Ini pertanyaan yang lebih mendalam dari jawaban yang tadi kita tuliskan di pertanyaan sebelumnya, kita tentang anak seperti apa yang kita ingin punya anak seperti apa, siapa yang akan ngajarin? Dan dia menjadi pertanyaan reflektif tentang emangnya kita sekarang gimana ya? Ya teman-teman semua, sudah sepantasnya sebagai seorang manusia sebenarnya sebelum kita bicara jauh panjang lebar tentang mentoring, halakoh dan segala macam, sunatullahnya manusia seperti ini. Ya mungkin teman-teman ketahui kalau kita bicara maqasid syariah gitu misalnya gitu ya. Ada dia bicara salah satunya adalah tentang menjaga keturunan, dan manusia memang fitrahnya seperti itu. Maka yang namanya mengajar, yang namanya membina itu jadi sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Tapi poin pentingnya kemudian adalah bagaimana dia juga bisa membina diri dia sendiri. Nah, teman-teman semua, sebelum lagi-lagi kita bicara lebih jauh tentang mentoring dan segala macam, Anda mau ngajak dulu ke sesuatu yang menjadi hakikat, ke sesuatu yang menjadi fitrah kita sebagai seorang manusia. Tentang hal ini. Ada begitu banyak ayat di Al-Quran, nasihat dan segala macam yang Allah tunjukkan, di antaranya surat Luqman ayat 13. Dan di surat Luqman ada begitu banyak ya nasihat-nasihat dari Luqman pada anaknya. Ayat 13-19 kalau misalnya dicek gitu ya. Ketika dikatakan wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Mungkin teman-teman sudah familiar sekali dengan ayat ini. Ketika kemudian Luqman bilang kepada anaknya sebagai pesan pertama untuk anaknya, pendidikan pertama untuk anaknya, hai anakku, janganlah kamu persekutukan Allah. Sebelumnya persekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Tadi dikatakan ada yang punya anak yang punya rasa takut yang besar pada Allah dan seterusnya. Kalau di sini dikatakan tentang la tusyrik billah, jangan persekutukan Allah dan sebagainya. Ini tentang pendidikan anak.
Ya walaupun sebenarnya saya belum menikah dan segala macam juga, tapi nggak apa-apa ngomong ginian ya buat pembelajaran. Kenapa? Karena tadi saya katakan fitrahnya manusia adalah tentang mengajar dan belajar. Fitrahnya manusia adalah tentang membina dan dibina. Itu semua fitrah. Maka kemudian nantinya dari situ akan saya tarik bahwa ketika kita bicara mentoring, kita bicara apapun itu, nggak usah terlalu takut setakut itu. Karena itu fitrahnya manusia. Siapapun kita akan tiba masanya ketika memang kita akan membina seseorang. Dan ada satu masa lain yang ketika kemarin-kemarin kita dibina dan segala macam. Tinggal nantinya, ya sudah, fitrah tadi kita bawa pada konteks yang tepat. Kadang, dalam satu konteks kita ngebina seorang anak misalnya, kita ngebina keluarga, atau mungkin kita ngebina murid-murid di kelas, kita ngebina siapapun itu di organisasi, misalnya kita punya junior dan segala macam. Kemudian sekarang kita ngebina mentoring dan sebagainya. Satu yang menjadi hakikat bahwa ya ini hal yang wajar, ini sunatullah. Maka ya sudah, ini akan terjadi. Tapi di satu sisi gitu ya, karena ini sunatullah, ini fitrahnya manusia, maka di satu sisi, mari jadi seorang pembina yang baik. Sebagaimana seorang mentor ideal yang teman-teman bayangkan tadi, versi ideal yang teman-teman bayangkan tadi gitu, maka mari menjadi seorang yang, ayo kita punya itu. Karena, ya ayo kita pengen nih. Kita pengen kayak gitu. Kita pengen, bayangan kita nih, kita ngebina orang itu pengen kita bina kayak gimana. Nantinya kita punya anak, kita pengen ngebina anak kita kayak gimana dan segala macam. Maka ayo kita juga belajar. Jadi di satu sisi hakikat ini ngebawa kita pada oke, nggak usah terlalu khawatir. Setiap orang akan sampai masanya ketika dia akan membina setelah sebelumnya dia dibina gitu ya. Tapi di sisi lain ayat hakikat ini membawa konsekuensi bagi kita bahwa sebelum kita membina, jangan lupa untuk dibina. Sebelum kita membina orang lain dan sebagainya, maka mari kita bina diri kita sendiri. Sebagaimana pertanyaan tadi kemudian saya arahkan tentang oke, kalau kita punya anak yang versi ideal kita pengen kayak gimana bayangan kita, maka siapa yang akan ngajarin? Tentu kita sebagai orang tua. Pertanyaannya kita sekarang seperti apa? Pun dengan konteks mentoring. Sebuah hal yang wajar ketika nanti kita akan ngebina. Tapi sekarang mari kita ngebina diri kita juga. Mari kita belajar. Teman-teman semua. Itu poin pertama dari saya gitu ya. Mungkin ada lanjutannya, ya ini juga mungkin teman-teman ketahui, sering sekali disampaikan di ayat 9. Walaihsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seadanya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Allah juga mengingatkan di sini tentang mendidik anak gitu ya, jangan sampai kemudian meninggalkan generasi yang lemah, atau mungkin di sini bicara sebagai tafsir bicara tentang anak yatim dan segala macam. Tapi poinnya ya seperti itu. Hakikatnya memang Allah minta kita buat membina. Walaupun di sini konteksnya di sebagian tafsir bicara kesejahteraan, harta dan segala macam, tapi juga lebih luas dari itu. Dia bicara hal-hal lain juga. Sependek yang saya ketahui demikian. Teman-teman semua, itulah poin pertama dari saya. Tentang hakikatnya, fitrahnya, manusia itu belajar dan mengajar. Manusia itu membina dan dibina. Hakikatnya seperti itu, gitu. Sehingga nggak perlulah kita terlalu takut, nggak perlulah kita terlalu khawatir ketika kita akan menjadi seorang mentor untuk membesarkan hati kita. Karena ya sudah seperti itu seharusnya. Sudah seperti itu seharusnya. Itu poin pertama. Tapi poin berikutnya juga masih di poin 1 ini, 1B-nya lah katakan. Ini menuntut kita juga untuk ayo kita perbaiki diri. Ya karena kalau bukan kita, kalau kitanya belum seperti itu atau minimal belum melakukan itu, memulai proses itu, maka bagaimana kita kemudian bisa membina tadi? Yang tadi misalnya disebutkan mentoring ideal adalah yang apa namanya? Ya yang dia katakan itu benar-benar dilakukan dan segala macam. Teman-teman, itu poin pertama saya tentang hakikatnya manusia. Yang pertama adalah tentang belajar dan mengajar. Tentang memberi dan dibagi dan diberi. Tentang membina dan dibina dan seterusnya. Kemudian,
Poin kedua saya adalah di ayat lain Rasulullah Allah tuntun untuk mengatakan sesuatu yang bagi saya ini juga sangat fundamental. Di surat Yusuf ayat 108, ini salah satu yang favorit saya juga gitu ya. Allah bilang, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Ketika Allah bilang, Allah menuntun Rasulullah untuk bilang, "Ya Muhammad, katakanlah apa yang harus dikatakan sama Rasulullah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik." Bayangkan, sekali lagi bayangkan, jika di hadapan teman-teman ada Rasulullah, atau ada orang yang sedang berkata seperti ini, maka gimana tuh kondisinya? Pasti berada dalam sebuah kondisi yang sedang menyebutkan dengan tegas, inilah jalan. Ini jalan. Artinya apa? Jalannya beneran ada. Beneran ada sesuatu yang ditunjukkan oleh orang ini, ya, dalam konteksnya Rasulullah, bahwa ada loh jalannya Rasulullah. Rasulullah ingin bilang bahwa ada sesuatu yang telah saya tunjukkan. Makanya inilah jalan saya. Jalan yang ini, yang saya tempuh ini, sudah saya tunjukkan. Ini nih jalan saya. Itu jalan Rasulullah. Kemudian, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Artinya pada jalan itu. Pada jalan yang beliau tapaki itu. Pada jalan yang beliau rintis itu. Pada jalan yang beliau lalui itu. Yang artinya ada aturan di sana, ada contoh di sana, ada teladan di sana, ada syariat di sana. Yang menjadi role model gitu ya, di jalan tersebut. Karena itu dikatakan inilah jalan. Di jalan itu ada beliau dan ada orang-orang yang mengikuti beliau. Sekali lagi, sejak awal sudah dikatakan bahwa di jalan ini pasti ada orang-orang yang akan membersamaiku. Orang-orang yang benar-benar mengikuti jalan itu. Benar-benar mengikuti bagaimana aku melangkah di jalan itu. Bahwa artinya orang-orang ini juga tahu jalannya itu yang mana. Karena dikatakan inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Artinya jalannya benar ada. Dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah itu berarti mereka tahu bahwa ada jalan itu. Dan mereka kenal sama Rasulullah. Makanya di intro tadi saya katakan, semua kita jadi orang yang bisa mengenal beliau, mencintai beliau. Karena, semoga kita termasuk orang yang akhirnya tahu, sebenarnya jalannya Rasulullah itu yang mana. Karena Rasulullah ngasih statement di sini, dituntun sama Allah, Muhammad katakan, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikuti. Ada orang-orang yang mengikuti betul bagaimana Rasulullah berjalan. Seperti apa Rasulullah berjalan, menapaki jalannya itu. Tahu nih jalan itu yang mana. Dan artinya Rasulullah juga bilang bahwa memang ada loh, umatku tuh ada. Yang ngikutin saya tuh ada. Bayangkan betapa spesialnya kalau seandainya kita termasuk orang yang diklaim sama Rasulullah bahwa kita lah termasuk orang yang berusaha mengikuti beliau. Karena di sini kan berarti sebuah pengakuan dari Rasulullah bahwa ini jalan aku dan orang-orang yang mengikuti. Kalau mungkin ada analoginya di belakang beliau ada banyak orang itu. Ini jalan saya dan orang-orang yang ini nih. Ini di belakang saya ini nih. Jadi orang itu ada. Artinya orang-orang ini memang diklaim mereka orang-orang yang benar karena ikutin jalan saya. Jalannya gitu kan ya. Karena dikatakan aku dan orang-orang yang mengikutiku. Makanya di belakang Rasulullah itu emang beneran ada. Emang beneran ada orang yang ikutin jalan itu. Dan diklaim betul sama Rasulullah, betul mereka ini jalannya sama saya. Bayangkan kalau kita berada di situ. Diklaim sama Rasulullah, kita termasuk orang yang ikutin jalan beliau. Mungkin ini sebuah klaim yang bergaransi selamat dunia akhirat. Kalau termasuk dalam klaim tadi. Klaimnya ini orang-orang yang mengikutiku nih. Berarti kan sama Rasulullah ya. Artinya kan ujung jalannya bakalan sama. Ujung jalan beliau ke surga. Maka kalau sudah ada orang yang mengikutiku, ya ujungnya ke surga. Karena dikatakan ini orang yang berada di jalan ini ikuti Rasulullah. Dan ada orang-orang kayak gitu. Ada loh kayak gitu. Dan ya berbahagialah kita kalau kita termasuk orang yang berada di dalam. Jalan yang mana? Yang mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Wah, ternyata salah satu cirinya disebutkan jalannya jalan apa? Jalan mengajak orang kepada Allah. Jalannya jalan dakwah ternyata. Jalannya jalan dakwah. Tentang menyeru orang kepada Allah, mengenalkan Islam, mengenalkan betapa
Ayo kita sebagai seorang manusia ikutin perintahnya Allah. Jalannya jalan dakwah. Ngajak orang kepada Allah dengan hujah yang nyata, dengan ilmu yang dia miliki, dengan argumen yang dia punya. Artinya secara tersirat dikatakan kalau bicara dengan hujah yang nyata, ada ilmu yang harus dimiliki sebelum kita bicara dakwah. Sama dengan konteks mentoring ini. Sebagai sebuah sarana, kalau tadi kita bicara tujuan mentoring versi teman-teman, dia bicara tentang charging iman tadi dikatakan gitu ya. Berat tuh berarti. Ajang silaturahim, mempererat ukhuwah, buat belajar, saling sharing di situ, membina diri di situ gitu ya. Membentuk 10 muasofat tadi dikatakan dan seterusnya. Maka harus punya ilmu di balik semua itu. Harus punya ilmu di balik semua ajakan kita tadi. Kita dituntut berilmu, dituntut belajar juga makanya di situ. Nah, itulah jalannya Rasulullah tadi. Salah satu karakter jalannya, jalan dakwah. Yang di dalamnya ada orang-orang yang menuntut ilmu. Dan dengan ilmunya, diajak orang-orang lain untuk bersama dengannya di atas jalan itu. Dan itulah jalannya orang-orang mukmin. Itulah jalan yang semoga ujungnya adalah klaim dari Rasulullah. Ini jalanku, aku dan orang-orang yang ikuti. Semoga kelak kita termasuk orang-orang yang beneran diklaim sama Rasulullah, kita berada di belakang beliau. Ini jalan saya ke surga. Di belakang saya ada orang-orang ini yang ikutin jalan saya. Jalan apa? Yang mengajak orang kepada Allah dengan hujah yang nyata. Dan tidak lupa dikatakan, Maha Suci Allah. Disucikanlah Allah. Dan aku tidak termasuk orang yang musyrik. Dalam konteks mentoring, konteks salafah misalnya, ketika perkataan aku tidak termasuk orang yang musyrik, berarti ya udah dilakukan murni, ikhlas. Dakwahnya ikhlas buat Allah. Bukan buat makhluk, bukan buat, karena musyrik mungkin yang teman-teman ketahui sependek yang saya pelajari, musyrik berarti adanya mencampur adukan yang harusnya lurus, murni, tauhidnya, akidahnya semuanya karena Allah, mengharap ridhonya Allah dan sebagainya, lalu tercampur dengan hal yang lain. Makanya kemudian riya disebut kemusyrikan kecil dan segala macam, mungkin salah satunya karena itu, karena dia bahasanya mencampur adukan. Yang harus lurus ke Allah jadi mengharapkan sesuatu, harusnya ke Allah malah jadi misalnya ngajak orang, tapi ayo ikutin saya, ayo ikutin ya saya lah yang paling benar dan segala macam, bukan buat Allah misalnya dan seterusnya. Teman-teman semua, maka poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah masih bicara tentang hakikat tadi. Ketika pertama kita bicara tentang manusia itu membina dan dibina dan sebagainya, dia berarti bicara tentang kita harus belajar dan seterusnya. Tapi juga ada masanya ketika kita akan berbagi. Maka sebelum masa itu datang, semoga kita bersiap untuk menghadapinya. Poin kedua adalah poin ini. Bahwa ada loh jalannya Rasulullah itu ada. Ada loh syariat yang ditunjukkan sama beliau. Dan ada loh orang yang ikutin itu. Itu ada. Apa itu? Jalan dakwah. Jalan menyeru orang-orang kepada Allah. Dengan hujah yang nyata. Ada ilmu di sana dan seterusnya. Itu poin kedua. Ada jalan yang ditunjukkan, tinggal ya kita mau ikut atau enggak. Karena artinya kalau Rasulullah bilang inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Artinya di situ mengandung arti tadi yang sudah saya sampaikan panjang lebar, jalannya ada, orang-orang yang ikutin beliau itu ada. Tapi di sisi lain mengandung definisi bahwa ada berarti di jalan lain yang tidak ikutin beliau. Dan bayangkan berarti kalau ada jalan lain yang tidak ikutin beliau, berarti ujungnya kemana? Sedangkan kita tahu jalan yang ujungnya Rasulullah itu ke surga. Ke surga itu jalan yang ini. Maka kalau bukan termasuk jalan yang itu, maka itu jalan yang kemana? Jadi tanda tanya berikutnya. Maka di antara sekian banyak jalan, semoga kita termasuk orang-orang yang berada di jalan ini. Yang dapat klaim dari Rasulullah. Sebagai orang-orang yang mengikuti beliau. Bukan jalan orang-orang yang kalau di Al-Fatihah bilang bukan jalan orang-orang yang kau murkai, jalan orang-orang yang sesat dan seterusnya. Karena ada jalan itu. Teman-teman semua, itu poin kedua dari saya. Dan masih sama tentang penguatan jalan dakwah tadi, gitu ya. Penguatan jalannya Rasulullah tadi, gitu ya. Dalam hadis yang juga sering kita ketahui, gitu ya. Rasulullah bersabda kepada Ali waktu itu, demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menunjuki seseorang yang dakwahmu maka itu lebih bagimu daripada kamera. Mungkin teman-teman juga sudah mengetahui gitu ya tentang ayat ini, betapa begitu luar biasanya orang-orang yang berada di jalan dakwah. Ya ikhlas dengan dakwahnya.
yang lurus dengan dakwahnya, tidak mengharap sesuatu pun dari manusia, tidak mengharap harta benda atau imbalan lainnya, apalagi popularitas. Tidak mengharapkan itu. Yang dia harap adalah keridhaan dari Allah. Maka bagi mereka, pahalanya segitu luar biasa. Di hadis lain juga banyak yang mungkin juga teman-teman ketahui. Segitu luar biasa hadis pahalanya, ganjarannya. Dan ganjaran terbesar bagi saya adalah salah satu tadi. Dapat klaim emang bener nih jalannya, ini orang-orang yang ikutin Rasulullah. Ini klaim sama gitu, seperti itu sama Rasulullah, berarti kan dahsyat. Ujungnya udah ketahuan kemana. Teman-teman, itulah mentoring. Itulah jalan dakwah. Semoga kita berdoa termasuk orang yang bisa selalu berusaha berada di atas jalan ini, berada di atas jalan yang ditunjukin sama Rasulullah, dan kita tahu jalannya yang mana, karena artinya jalannya ada banyak, dan ada satu jalan yang ditunjukin sama Rasulullah. Maka kita harus tahu di antara semua jalan yang banyak itu, jalan yang benar itu yang mana. Kita harus punya ilmu untuk berada di situ. Dan ayo semoga kita bisa orang yang ikutin jalan itu. Kita berada di sebuah barisan, paling depan Rasulullah, kita di barisan itu. Semoga seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu poin A dari keseluruhan materi saya. Untuk penguatan hakikat dari mentoring, membina, dakwah, dan segala macam. Sepaket semua di sini. Ini hadis yang lain, saya tidak tuliskan Arabnya, karena cukup panjang. Yang mungkin teman-teman juga ketahui gitu ya. Yang mencontohkan perbuatan baik, maka baginya dicatat kebaikan. Ya, mencontohkan perbuatan buruk, maka bagi dicatat keburukan. Nah, teman-teman semua, sekarang kembali lagi ke kolom chatnya. Saya punya, itu tadi poin A selesai ya. Poin A selesai. Poin A selesai, sekarang saya akan masuk ke poin B. Di poin B ini, saya akan ngajak lagi teman-teman buat kembali ke kolom chatnya masing-masing untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat kali ini. Ini pertanyaan-pertanyaan sederhana. Yes, no question kebanyakan. Oke. Ternyata tadi ada yang terakhir jawab lagi nih ya. Ini tadi tentang bicara anak yang jadi generasi mujahidah. Itu susah banget jadi bikin dari anak kayak gitu ya. Oke. Saya kasih batas lagi. Sekarang saya punya pertanyaan yes no question. Silakan bersiap di kolom chatnya masing-masing. Pertanyaan pertama saya adalah, saya memfollow akun keislaman di media sosial, iya atau tidak? Silakan tulis di kolom chat masing-masing. Saya nge-follow akun keislaman di media sosial, satu aja minimal. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Satu aja minimal akun yang nasihat-nasihat keislaman atau kebaikan ada di situ. Sudah banyak yang masuk ternyata. Dan semuanya menjawab iya, tidak ada yang menjawab tidak. Oke, berarti teman-teman memang adalah orang-orang yang iya di akun sosialnya, semoga banyak nilai kebaikan yang ada di situ. Oke, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Saya kasih batas lagi di sini. Saya mulai pertanyaan kedua. Hari ini, saya buka Instagram. Totalnya kira-kira lebih dari 5 menit, ya atau tidak? Hari ini saya buka Instagram. Total saya buka Instagram kira-kira lebih dari 5 menit. Wah, kata tidak. Oh iya, udah jago banget ini. Atau kalaupun misalnya bukan Instagram, entah Twitter, Facebook, dan sebagainya lah ya. Twitter, Facebook, Instagram. Tiga itu, termasuk lain. Wah, ada yang tidak, jago juga berarti ini. Nggak buka-buka Instagram atau medsos semacam itu. Waktunya produktif sekali. Oke, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Buka Instagram atau Twitter atau Facebook lebih dari 5 menit. Yang iya katakan ini tidak, katakan tidak. Ya. Oke, terima kasih jawabannya. Saya mulai, saya lanjut ke pertanyaan ketiga. Hari ini, saya nonton video di YouTube. Nggak harus panjang, nonton video aja di YouTube pokoknya. Nggak harus selesai. Saya buka YouTube, saya nonton video. Oh iya, saya lupa kasih batas tadi. Oke, oh ada yang tidak juga ternyata beberapa ya. Sebagian besarnya iya tadi. Hari ini, saya nonton video di YouTube. Entah video pendek atau video yang panjang. Yang panjang bisa jadi belum selesai, tapi saya nonton video di YouTube. Oke, sebagian besar iya ya dari 3 pertanyaan yang awal ini. Teman-teman semua, ada pertanyaan keempat. Saya kasih batas lagi. Ada akun favorit yang menurut saya, oke, saya kasih batas lagi. Ada akun favorit yang menurut saya keren banget pesan-pesan kebaikan dan konten dakwah digitalnya. Yang itu saya ikutin.
Oke. Ada akun favorit yang menurut saya keren banget pesan-pesan kebaikan dan konten dakwah digital. Oke, kali ini semua jawab ya. Semua bersepakat tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama IAIN Palangkaraya. Oke. Terima kasih buat jawaban-jawaban ini. Teman-teman semua, apa yang mau saya sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan ini, dari 4 pertanyaan ini? Ada sebuah tren baru. Tadi poin A udah ya, kita bicara tentang hal-hal yang hakikat dan segala macam, itu poin A. Ini poin B yang mau saya sampaikan. Tentang pembacaan medan. Ini tren baru. Ada tren baru tentang bangkitnya kesadaran orang tentang agama. Sebenarnya trennya tidak baru-baru banget gitu ya, tapi sampai sekarang masih bisa dikatakan masih ada efeknya. Masih cukup besar efeknya. Tren apa yang saya maksud? Apa hubungannya sama pertanyaan tadi? Tren ini. Poin A kita simpan. Kita masuk ke poin B. Kita sedang bicara tentang apa yang ada di sekitar kita. Poin A tadi kita bicara tentang diri kita, sekarang kita bicara tentang apa yang ada di sekitar kita. Di poin B, intronya adalah pertanyaan-pertanyaan tentang hal tadi, tentang akun-akun Keislaman dan sebagainya, dan saya katakan trennya berubah tentang bangkitnya kelas menengah muslim. Perubahannya ada di sini. Salah satunya di sini ada grafik, dia bicara tentang I will say cool if my friend do this. Kata dia, bagi gua gitu ya, keren kalau teman gua tuh ngelakuin hal ini loh. Jadi nih orang keren versi gua gimana sih gitu. Orang keren versi mereka, maaf saya nyari grafik ini yang HD itu gak dapatnya ini doang. Jadi nggak terlalu kebaca, saya pun nggak terlalu bisa kebaca sebenarnya ini apa secara diksi lengkapnya. Tapi substansinya dapat. Poin pertama dia bicara tentang perayaan sholat. Dia bicara tentang ibadah. Bagi gue teman yang keren itu teman yang ibadahnya rajin. Pun mungkin bagi yang non muslim gitu ya. Ketika ada non muslim yang ibadahnya rajin dan segala macam, mungkin bagi teman dia yang non muslim juga ini orang keren. Bisa jadi orang senakal apapun orang, bagi dia kalau dia punya teman yang soleh banget dan segala macam, dia akan ngakuin bahwa teman dia itu keren dengan kesolehannya. Era sekarang itu adalah era yang bilang orang keren itu adalah orang yang soleh. Kalau era dulu kalau misalnya teman-teman ingat di SMA atau segala macam ada senior-senior bilang misalnya gini, zaman dulu tuh disebut keren itu ketika ngerokok, keren itu ketika nongkrong di pinggir jalan dan segala macam. Sekarang bukan ngerokok yang keren, tapi sholat dan sebagainya. Walaupun di sebagian kalangan berubah gitu, bukan rokok tapi nge-vape dan segala macam. Tapi oke, kita ambil yang di sini. Kata mereka, yang keren itu adalah yang sholat, yang ibadah. Itu peringkat pertama. Yang kedua, dia bicara tentang do good to other people. Artinya apa? Akhlaknya baik. Senang nolong. Itu peringkat kedua. Bagi orang yang keren itu gimana? Dia sholat, dia akhlaknya baik. Peringkat kelimanya, bicara tentang orang tua. Berlaku baik sama orang tuanya. Artinya apa? Ini membuktikan ada kedekatan dari para milenial itu tentang agama. Tentang agama mereka cukup dekat. Bahwa perspektif orang keren versi mereka itu yang kayak gini kriterianya. Itu mereka. Kedua, generasi Z di Indonesia berarti generasi yang kira-kira lahir tahun awal-awal tahun 2000 mungkin teman-teman termasuk berarti ya. Kira-kira harusnya ya, sekitar akhir 90 atau 2000 lah. Generasi Z berarti dikatakan dari tahun 2000. Generasi Z Indonesia menganggap agama itu paling penting. Komitmen terhadap agama menjadi salah satu faktor penting kebahagiaan generasi Z. Bahwa bagi mereka agama itu penting. Mungkin senakal-nakalnya anak-anak zaman sekarang gitu ya. Mereka dalam hatinya pun ngerasa, mereka tahu dalam hatinya bahwa agama itu penting. Tapi mungkin karena mereka nakal dan segala macam, sekarang masih tertutup. Masih tertutup mungkin, tapi bagi mereka, di lubuk hati terdalam mereka, agama itu penting. Di lubuk hati terdalam mereka, mungkin mereka masih pengen tobat, mereka masih pengen haji, bagi mereka tadi orang soleh itu keren. Bagi gue orang soleh itu keren, walaupun gue sebejat apapun gue sekarang, kalau gue ngeliat orang yang soleh, orang yang akhlaknya baik, gue seneng. Sebejat apapun mungkin gue sekarang dan sebagainya gitu. Misalnya kalau gue pengen punya anak, gue mungkin pengen punya anak yang anaknya itu baik. Gue nggak pengen punya anak yang kayak gue, ibaratnya gitu. Mungkin kalau misalnya, ya ini logikanya seperti itu. Atau misalnya sebejat apapun laki-laki zaman sekarang, dia akan lebih senang kalau misalnya punya istri nyarinya yang berjilbab juga. Agama penting bagi generasi Z zaman sekarang.
Teman-teman saya mau, ya ini silakan open mic ya, silakan open mic. Di sini ada beberapa foto Ustadz, saya minta silakan jawab ini Ustadz siapa. Silakan open mic. Siapa beliau? Ustadz? Ustaz Salim. Ustaz Salim Alfilah. Penceramah dan penulis asal Jogja. Followers di Instagram itu 1 juta followers. Ini siapa? Ustaz Adi Hidayat. Hanan Ataki. Hanan Ataki. Ustadz Hanan Ataki. Ustadz Hanan Ataki, beliau penceramah aktif dulu aktif pertama kan di komunitas lain gitu ya di Bandung, makanya beliau bikin shift pemuda hijrah dan segala macam. Siapa segmennya? Anak muda, anak-anak tongkrongan, anak-anak main game motor dan segala macam. Followersnya 8,3 juta. Ini siapa? Ustaz Hidayat. 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 Penceramah, followersnya 2,8 juta. Ini siapa? Ustaz Ustaz Abdul Somad. Sangat fenomenal dalam beberapa tahun terakhir, jadi orang paling dicari di Indonesia mungkin ya, paling berbahaya mungkin bagi sebagian kelompok. Penceramah asal Riau, followers 3,8 juta. Ini siapa? Mujamil. Muzamil Hasbalah. Siapa yang Alumni ITB, followers 3,6 juta. Ini saya ambil tanggal 15 September jumlah followersnya di Instagram. Kenapa saya ambil ini? Saya mau nyampein kenapa fakta-fakta tadi saya kasih ke teman-teman dan ditutup sama slide ini. Di poin B ini saya pengen mengatakan sesuatu tentang trennya berubah. Orang-orang zaman sekarang, lihat, ini sebagian ustadz yang saya taruh di sini ya, sebagian lain juga banyak yang followersnya gede. Apa yang mau saya katakan? Termasuk tadi jawaban teman-teman dari 4 pertanyaan pembuka yes no question tadi. Hampir semua jawabnya iya. Yang mau saya katakan adalah, zaman sekarang, orang-orang itu sudah sebenarnya ya, sebegitu menerimanya agama, apalagi teman-teman berada di kampus Islam. Dan kalau kita bicara mentoring, kita bicara objek dakwah dan segala macam, ini kalau di kampus-kampusmu mungkin lebih relate gitu Pak di sini. Kita tidak sedang berada di hadapan orang-orang yang sebegitu butanya sama agama. Kita tidak sedang menghadapi orang-orang yang sangat menolak agama. Enggak. Justru yang kita hadapi orang-orang yang bagi mereka agama itu penting. Mungkin sebejat-bejatnya mereka kan follow salah satu dari ustadz ini. Mungkin segalau-galaunya mereka dan segala macam. Salah satu cara mereka buat netralisir kegalauannya adalah ya baca pesan-pesan, nge-follow ustadz-ustadz ini, dengerin mungkin ceramahnya dan segala macamnya. Yang kita hadapi bukanlah orang-orang yang mengerikan. Yang kita hadapi adalah orang-orang yang sudah mengenal Islam. Kalau saya pernah bikin analogi, kalau ibarat ada orang di tepian jurang, kita bukan menghadapi orang yang sekarang berada di bawah jurang. Terus kita berusaha narik mereka, ayo kenal sama Islam, ayo ke atas jurang. Sesulit itu usaha kita untuk menuju mereka dan segala macam, dan setakut itu kita. Enggak. Yang kita hadapi orang-orang yang udah berada di, ya mungkin di tepian jurang, enggak sampai yang di bawah banget. Jadi sentuhan yang perlu kita sampaikan, mungkin sentuhan sederhana, sentuhan kekeluargaan, sentuhan apa bahasanya, sentuhan yang ringan, sentuhan yang dekat, sebagaimana mungkin ustadz-ustadz ini mencontohkan, sebagaimana mungkin Ustadz Hanan bisa masuk, mungkin kalau beliau segmen orang-orang dalam jurang tadi tuh ya, di dalam jurang bisa dikatasin sama beliau. Mungkin kita belum bisa sebegitu ini, tapi kita bisa mencontoh berbagai macam hal dari beliau tentang bagaimana kita ajak orang tadi. Begitu berhadapan sama orang-orang yang sekarang tuh melihat agama itu penting, bukan hal yang baru bagi mereka. Bahkan yang ustadz yang kelima ini Muzamil gitu ya, Ustadz Muzamil, ketika beliau kemudian viral waktu itu, begitu banyak orang yang berbondong-bondong nyari ini siapa sih orang. Dan beliau dari kampus, bukan kampus Islam, kampus umum, anak arsitektur, kampusnya ITB, jadi imam masjid, viral, bacaan Qurannya bagus, luar biasa sekali gitu ya. Hari pernikahan beliau mungkin bagi sebagian orang jadi hari patah hati nasional waktu itu. Bukan lagi artis golongan mana gitu yang sekarang jadi hari patah hati nasional. Gitu. Tapi ketika seorang qori, seorang hafid nikah, dan begitu inginnya mungkin sebagian kalangan wanita gitu, pengen punya suami kayak begitu. Kita sedang berhadapan sama orang-orang yang
menganggap agama itu penting. Dan mereka menyadari mereka butuh nutrisi iman. Mereka menyadari di satu titik kebandelan mereka mungkin dan segala macamnya, mereka butuh nutrisi itu. Artinya bagi kita, orang-orang yang sedang berusaha buat belajar, berusaha buat tadi perlahan-lahan meniti jalannya Rasulullah, tadi jalan dakwah dan segala macam. Ayo kita cari jalan dakwah yang sederhana. Sederhana dalam artian, kita tahu yang di hadapan kita ini bukan musuh. Di hadapan kita, objek dan roh kita adalah orang-orang yang butuh disentuh hati mereka supaya mereka ngeh bahwa ya bagi saya itu agama penting, tapi saya terlalu malu untuk ngakuin itu. Saya terlalu senang dengan maksiat saya dan seterusnya. Itu yang mungkin akan disentuh. Maka cara-caranya cara-cara yang halus, yang lemah lembut, yang sederhana. Cara-cara seperti itu mungkin lebih pas. Karena lagi-lagi, ya di hadapan kita, kayak gitu. Apalagi anak-anak kampus dan segala macam misalnya. Mungkin banyak yang merasa, ya gitu. Kalaupun ada kebandelan, ada hal-hal macam-macam yang lain, ya tapi mereka tahu, objek aku ini tahu gitu bahwa ya agama itu penting. Orang baik itu seperti apa? Mereka tahu definisi orang baik. Mereka tergambar hal-hal seperti itu. Jadi kita tampilkan kebaikan tadi. Itu yang ingin saya sampaikan dari sini. Dan ya followersnya mereka ini ngalahin begitu banyak artis. Followers Ustadz sampai segitunya. Artis banyak yang di bawah itu. Tokoh-tokoh banyak di bawah itu. Dan seterusnya teman-teman semua ya. Itu yang mau saya sampaikan dari sini. Di poin B ini. Bahwa memang hakikatnya manusia itu. Ya, tadi poin B adalah saya bicara tentang ya manusia yang akan kita ajak objek dakwah kita itu objek dakwah yang melek sama agama. Jadi ketika kita bicara mentoring dan segala macamnya, kita sedang sama-sama tahu sama mereka bahwa agama itu penting dan segala macam. Ayo kita ngajak dengan yang sederhana dan seterusnya. Itu poin B. Poin C, manusia itu hidup sesungguhnya kan dalam perjalanan menuju sesuatu menjadi sesuatu. Gitu. Jadi ya ini mungkin nggak akan terlalu saya panjang lebar di part ini. Tapi poinnya adalah seorang manusia itu pasti akan menjadi sosok nantinya. Nah, kita pengennya, ayo ngajak mereka semua jadi orang yang semakin kenal sama Islam. Manusia itu dari sini, mereka menjalankan sebuah proses dalam kehidupannya, maka jadilah sesuatu yang berbeda dari titik sebelumnya. Nah, kita pengen di titik ini, di titik mungkin selama mereka belajar di kampus dan segala macamnya, maka mereka semakin kenal sama Islam. Mereka kenal sama mentoring, mereka kenal sama ya kita dakwah dan segala macam. Walaupun mungkin kampus kamu itu adalah kampus Islam, orang-orangnya adalah orang-orang yang juga belajar Islam dan seterusnya. Walaupun mungkin ada sebagian ilmu apa bahasa ilmu yang bukan ilmu syar'i di sana dan seterusnya, tapi pasti ada nilai keislaman juga di sana dan segala macam. Tapi mari kita ajak lebih dalam mengenal Islam, lebih dalam mencintai Islam. Sebagaimana teman-teman kemudian tahu bahwa Islam itu begitu luar biasa. Sebagaimana tadi yang teman-teman tuliskan dalam tujuan mentoring versi kalian, bahwa kita pengen membentuk orang-orang, kita pengen bersama dengan orang-orang yang ayo kita belajar Islam lebih dalam, yang rutin belajar Islamnya, rutin mengembangkan dirinya dan sebagainya. Maka misi mentoring adalah 4 hal ini. Ketika kita bicara tentang menjadi ya manusia yang menjadi sesuatu tadi, maka ketika kita bicara mentoring, ketika kita bicara arah pembinaan, kita bicara tentang kalau kita lagi mentoringin orang dan segala macam, sebenarnya di pikiran kita tuh kayak gimana sih? Maka 4 hal ini. 2 hal pertama jadi hal yang di titik kita sekarang ini, jadi hal yang kita fokusnya ke 2 hal pertama. Ini gradual. Pertama, nomor 1, syakhsi Islamiyahnya kuat. Kita ngajak tentang akidah, makanya iman, ilmu, amal. Perkenalkan tentang Allah, siapa itu Allah, bagaimana tanda-tanda kebesarannya, bagaimana kebaikan-kebaikannya, bagaimana kemurahannya Allah pada makhluknya, pada manusia, dan seterusnya. Kita bicara perkenalkan tentang ilmu, kita perkenalkan tentang tentang fikihnya, sholat, kita perkenalkan tentang banyak hal tentang itu, terus kita ajak buat beramal. Makanya kemudian di mentoring ada mutabah yaumiyah misalnya, pengecekan ibadah harian dan seterusnya. Dia bicara tentang materi-materi awalnya, bicara tentang ma'rifatullah, bicara ma'rifatul rasul dan seterusnya. Dia bicara ya hal-hal fikih-fikih dasar dan segala macam. Karena kita pengen membentuk pribadi yang kokoh iman, ilmu, dan amalnya.
syakhsiyah Islamiyahnya nih dapet. Itu aja. Kita fokus di situ aja dulu. Baru kemudian nantinya di titik tertentu kita akan ajak mereka syakhsiyah daiyahnya dibentuk. Tadi poin yang teman-teman sudah dapatkan sebelumnya. Yang menjadikan kalian menuliskan angka 7, 8 ketika bicara tentang keinginan menjadi seorang mentor. Karena itu sudah terbentuk poin nomor 2. Yaitu mampu jadi seorang mentor. Artinya bukan mampu dalam konteks keilmuannya banget. Kayak gitu mungkin ya. Poin awalnya adalah keinginannya tadi. Dia tahu bahwa ada loh jalan dakwah tadi itu. Bahwa saya sebagai seorang muslim, bagi saya penting akidah nih saya milikin. Saya pupuk terus. Penting bagi saya untuk berilmu. Penting bagi saya untuk beramal sebagai tambahan pahala supaya semoga Allah ridho buat surga yang saya. Tapi tidak berarti di situ. Bahwa kemudian masuk ke hakikat yang kedua tadi. Kadang kita belajar. Kadang kita yang mengajar. Kadang kita dibina. Kadang kita yang membina. Kadang kita yang diberi. Kadang kita yang memberi. Dan sunatullah itulah yang masuk di poin kedua. Bahwa sekarang ayo kita ajak orang-orang lain buat kenal sama Islam. Kita ajak orang-orang lain buat kenal sama Allah dan segala macam. Ini output kedua dari mentoring nanti ini. Supaya kemudian mereka jadi orang-orang yang juga tahu bahwa berislam itu bukan cuma soalnya tadi muslim. Bahwa berislam itu bukan cuma akhirnya ya apa namanya, yang perbaiki diri sendiri dan segala macam. Tapi ayo kita sebarkan ini. Kita sebarkan Islam dan seterus-terus. Ini misinya. Ini arah pembinaan. Ini arah mentoring tadi. Teman-teman semua itu poin cek. Ini poin cek tentang ya poin B itu yang di hadapan kita tuh orang-orang yang kenal sama Islam dan segala macamnya, maka berdakwahlah dengan lemah lembut. Berdakwahlah dengan menyampaikan keistimewaan Islam, kemurahan hatinya Allah, kebesaran-kebesarannya Allah dan segala macam. Sampaikan Islam dengan cara-cara yang sederhana, simple, menyentuh, baik, lemah lembut, elegan. Itu kata-katanya pokoknya baik-baik. Jangan sampaikan Islam dengan cara yang keras, yang kasar, yang kita berbeda dari yang lain. Enggak. Kita sama. Apa sama-samanya? Sama-sama orang-orang yang menganggap agama itu penting. Maka janganlah berseberangan dengan objek dakwah kita. Tapi berusaha merangkul mereka. Karena bagi mereka agama itu penting. Itu poin B. Poin C-nya ini. Kalau kita coba ngajak mereka yang tadi di tepian jurang itu tentang iman. Perkenalkan lagi tentang iman. Perkenalkan lagi tentang Allah. Perkenalkan lagi tentang kekuasaannya. Perkenalkan lagi tentang kebesarannya. Perkenalkan tentang kebaikan-kebaikan Allah. Perkenalkan tentang betapa luar biasanya nama-namanya, sifat-sifatnya, dan seterusnya. Supaya lembut hati. Supaya hadir, apa namanya ya. Ya gitulah ya. Hatinya orang tuh terbentuk jadi hati-hati yang lemah lembut dan seterusnya. Itu misinya. Itu poin C. Poin D, ini bicaranya sudah lebih ke mentoringnya banget, gitu ya. Teman-teman ketika, tapi kayaknya ini nggak perlu terlalu dalam. Ini bisa kalian capture aja, bentar saya kasih nggak apa-apa sih kayaknya PPT-nya. Ya kasih PPT-nya. Ini mungkin tambahan bagi teman-teman. Mungkin saya akhiri tadi di poin C, gitu ya. Saya akhiri di poin C saja. Ini mungkin tambahan buat teman-teman semua ketika membina, ketika mentoring dan segala macam. Ini poin berikutnya, ini poin tentang bagaimana mengelolanya. Ya, ini poin D, tentang bagaimana mengelola. Di poin ini saya mau nyampaikan tentang ini ada quote of learning dari Edgar Dale tentang kerucut pembelajaran, gitu ya, segitiga pembelajaran. Dia bicara tentang ketika kita ngebina orang, ketika kita ngajar, ketika kita ngedidik orang, maka seperti ini loh kira-kira level pemahaman yang didapati sama mereka berkaitan dengan apa sih yang akan kita lakukan, kita ajak ke mereka. Binaan kita hanya paham 10% kalau cuma diminta buat baca. Binaan kita cuma bisa paham maksimal 20% kalau mereka diminta buat dengerin doang. Mereka dapat 30% kalau mereka diajak buat melihat sesuatu. Jadi kalau cuma verbal doang, mungkin tidak sepenuhnya. Walaupun sebagian orang ada yang extraordinary gitu ya, agak-agak berbeda, artinya justru verbalnya yang kuat, tapi ini common, ini umum. Ketika ditambahkan visual, maka lebih dalam. Bisa 30% nih. Ketika ternyata di mentoring-mentoring kita ngajak mereka buat nonton film, ngelihat pertunjukan ke suatu tempat, dan seterusnya.
Intinya visualnya dimainin juga gitu ya. Itu kenapa kalau misalnya ngisi dan segala macam, baiknya mimik wajah kita main, ekspresi kita tunjukkan, tangan kita ikutan main dan segala macam, supaya ada penggambaran yang bisa dia dapetin. Itu juga kenapa pas di awal hal pertama yang saya ajak sama teman-teman adalah buat menjawab sesuatu, buat membayangkan sesuatu. Tujuan mentoring apa? Karakter mentor tuh gimana? Punya anak pengen kayak gimana? Karena pengen menghadirkan, selain dengan PPT di layar teman-teman masing-masing ya, menghadirkan visualisasi di otak supaya mendapatkan pemahaman yang lebih, semoga. Harapannya demikian. Itu pancingan. Jadi nggak cuma dengar verbal sebenarnya. Yang saya mainkan dari tadi, termasuk ya ekspresinya, tangan, dan segala macam, adalah ekspresi untuk menambahkan poin visualisasi bagi yang mendengarkan. Apalagi kita jarak jauh ya, nggak yang di tempat secara langsung. Kalau di tempat secara langsung lebih enak. Untuk poin ini nih, kalau misalnya offline dan segala macam lebih enak. Tapi karena online, maka ya harus bisa lebih cerdas main ini. Permainan visual, itu bisa 50%. Ketika verbalnya iya, visualnya juga dapat. 10% jika ada contohnya adalah partisipasi diskusi atau dengan pendapat. Kenapa alasan saya bertanya ke teman-teman? Kenapa ada di awal, di tengah, question lagi? Karena teman-teman dari dalam pembelajaran metode lain bisa lebih banyak lagi. Partisipasinya itu juga kenapa mentoring jadi efektif? Karena ketika kita mentoring, hal-hal ini banyak yang bisa kita lakukan. Ketika kita mengajarkan Islam dan segala macam dengan metode lingkaran kecil dan sebagainya, salah satu yang jadi istimewa adalah hal-hal ini bisa lebih kita perhatikan. Sehingga harapannya pemahaman binaan kita jauh lebih besar. Apalagi ketika poin paling bawah dilakukan, yaitu mereka diajak buat simulasi, melakukan sesuatu, bikin contoh, mereka berperan, mereka mainin drama kah misalnya, atau mereka diajak ke tempat ke suatu tempat, diajak secara langsung di sana, ngalamin langsung, lakuin langsung, dan seterusnya. Makanya mentoring kenapa bisa efektif dan segala macam, karena dia memainkan semua hal ini. Dia pengen ngajak Dina tuh ya ada amalnya juga, melakukan juga, dan seterusnya. Diajak buat diskusi, kan di mentoring kita ya biasa ya, kalau misalnya diskusi malah orang diminta buat semuanya ngomong, nggak cuma mentornya doang yang ngomong dan segala macam. Dikasih tugas, baca buku, disuruh presentasi, dan seterusnya. Salah satunya adalah poin ini. Ini media pembelajaran. Ada cone of learning. Ada segitiga pembelajaran. Gitu. Poinnya adalah semakin kita bisa melibatkan peserta secara aktif, nih yang segitiga yang bagian bawah, semakin kita bisa melibatkan peserta secara aktif dalam belajar, semakin besar pemahaman yang bisa mereka terima. Ya, tambahan terakhir mungkin dari saya, mentor dilarang sekali untuk berpikir berhenti mentoring dan membina. Mentor, sebagai seorang mentor artinya teman-teman tidak boleh berpikir saya akan berhenti mentoring ketika udah saya megang kelompok ini setahun aja. Saya akan megang kelompok ini sekian waktu aja dan segala macam. Karena tadi kembali ke hakikat yang awal, sudah sebuah sunatullah, kita akan belajar dan mengajar. Kita akan membina dan dibina. Kalau kita membatasi diri kita bahwa ya udah ini berhenti di sini dan segala macam, ya kita sedang membatasi peran kita sebagai manusia sebenarnya. Dan jalan dakwah yang panjang. Jangan pernah berhenti buat mentoring. Jangan pernah berhenti buat membina diri sendiri, dan jangan pernah juga berhenti berpikir buat berhenti membina orang. Berpikir untuk berhenti dari apa ya bahasanya, yang ngelola kelompok mentoring nanti dan segala macam. Kalau mungkin di antara teman-teman semua di sini mungkin ada yang baru pertama kali akan megang kelompok misalnya gitu ya. Maka jadikan ini kelompok pertama teman-teman yang baik. Oke, nih first time, yuk bismillah, jalan aja. Dan ketika nyemplung ke situ, jangan pernah berpikir buat berhenti.
tapi berjalanlah terus di sana. Salah nggak apa-apa, habis itu belajar terus. Karena tugas kita menyampaikan. Tugasnya manusia, nad'u ilallah. Ngajak orang, nyampein, ngajak mereka. Supaya menuju jalan Allah dan seterusnya. Itu mungkin teman-teman bisa saya sampaikan. Saya hentikan mungkin di situ. Di sesi lain mungkin bisa ada cerita-cerita lain yang bisa jadi gambaran. Karena mungkin saya di titik kantornya adalah hal-hal yang sifatnya mendasar, maka saya tidak akan banyak lebih lanjut tentang pengelolaannya. Di situ dulu saja. Selebihnya saya serahkan mungkin ke moderator atau ke teman-teman semua kalau ada sesi diskusi dan sebagainya. Mungkin masih ada waktu sedikit. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon teman-teman bisa diaktifkan videonya supaya saya bisa melihat masih stay atau tidak. Nah, alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan bersama ya pemaparan materi yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh Bang Yanis, yang sudah kita dengarkan secara langsung malam hari ini. Semoga dengan mendengarkannya tadi, pemaparan dari Bang Yanis tadi bisa menambah semangat kita dalam berada di jalan ini. Kemudian langsung saja saya buka pertanyaan untuk teman-teman yang misalnya ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang mau didiskusikan. Bebas nih, mau mendiskusikan tentang kelompok mentoringnya ataupun berkaitan sama pemahaman terkait pembinaan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ayo, gimana nih? Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau sudah paham semua? Atau nggak ada masalah? Ya. Ya, ulun, Kak. Ya, silakan Habibah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Bang. Kan mentoring itu pasti punya konsep. Nah, menurut bagaimana konsep yang baik untuk mentoring ini gitu konsepnya ya mungkin gimana? Itu Bang bisa diulang bagaimana konsep yang bagus untuk mementoring itu jadi konsep yang dimaksud ini konsep apa nih misalnya dalam menjalankan mentoringnya teknis pelaksanaan kayaknya Bang iya teknisnya ya yang lebih efektif mungkin Bang yang bisa dilakukan. Iya. Oke, siap. Langsung dijawab atau gimana? Langsung aja Bang. Jadi teman-teman yang lain bisa sambil dipikirkan, misalnya ada yang mau dibingungkan, persiapkan pertanyaannya lah. Oke. Terima kasih buat pertanyaannya ya, buat Mbak Nurul dan sebagainya tadi. Sebenarnya kalau bicara konsep dan sebagainya teknis ya, saya nggak tahu sih, mungkin ada sesi-sesi berikutnya yang akan lebih fokusnya ke sana. Saya nggak nyampein banyak tentang itu karena memang dibatasi di hal-hal tadi. Cuma kalau ada sedikit gambaran, sebenarnya dari yang saya ketahui, ada memang panduannya ketika kita ngisi mentoring, pun juga mungkin teman-teman sudah ngalamin gitu ya, seperti apa alurnya biasanya dimulai dengan ngaji dulu, tilawah bareng dan seterusnya. Terus kemudian mungkin ada sesi materi dari mentornya. Setelah itu mungkin ada sesi, mungkin ada yang pembacaan hadis misalnya, atau sesi kultum dari binaan-binaannya. Ketika sebelumnya sudah ditunjuk, misalnya, tunjuk siapkan kultum dan segala macam, mereka ada kultum di situ. Dalam untuk partisipasi tadi ya, berarti kultum itu bagian dari partisipasi sebenarnya. Terus juga kemudian biasanya ada sesi buat, salah satu keunggulan mentoring adalah keakraban yang bisa dibentuk antara pembina dan yang dibina. Sekali lagi, salah satu keunggulan metode mentoring yang dia berupa lingkaran-lingkaran kecil, intim, intensif adalah sisi kedekatan yang bisa dibangun antara pembina dengan yang dibina, maupun antar sesama anggota kelompok. Justru sisi ini yang perlu kita pegang banget. Karena kayak tadi misalnya disebutkan, tujuan mentoring dan segala macam jadi kelompok penjagaan, ada yang bilang demikian misalnya. Maka kita jadikan memang dia berkelompok banget. Berkelompok banget artinya ini jadi keluarga.
Karena bahasa lain nanti dari mentoring dalam satu titik tertentu, ada yang nyebut mentoring itu sebagai usroh, sebagai keluarga. Karena bagian itu juga perlu kita bentuk. Makanya mungkin bagi teman-temannya apa, terutama biasanya, ada sesi-sesi curhat yang panjang, bahkan mungkin lebih panjang dari sesi materi biasanya gitu ya, kalau dari ceritanya teman-teman lain. Itu penting. Kenapa juga kadang seorang mentor itu perlu buat mendekati binaannya, perlu mengenal mereka lebih dalam, sharing, saling cerita dan segala macam, misalnya bercanda dan seterusnya. Karena penting buat membentuk ini, membentuk sisi humanisme tadi. Kalau tadi ada yang bilang humanity, kemanusiaan, tapi di sini mungkin konteksnya lebih ke ya humble-nya tadi. Ini kebentuk jadinya. Itu penting. Jadi kalau bicara teknis, tadi mungkin saya ulang, dalam panduan dan segala macamnya biasanya dimulai dengan ayat pembukaan, tilawah, terus mungkin ada kultum dari binaan dan segala macam misalnya, dari tunjuk sebelumnya atau tugas dan sebagainya, terus ada materi, setelah materi mungkin ada sesi tanya jawab, diskusi, terus mungkin sesi kode ROI tadi kan, ada cerita dan segala macam. Mungkin biasanya seperti itu. Walaupun di sebagian kelompok ada juga yang melakukan cara-cara lain yang mungkin lebih variatif, lebih kreatif dan segala macam, silakan. Karena yang mungkin lebih bisa kita pegang adalah terlepas dari bagaimana teknisnya, bagaimana konsepnya gitu ya. Poin intinya tadi kita pengen membina orang dan kita ketahui bahwa ada hal-hal yang tadi disebutkan karena tujuannya akan kemana, kita akan ngajak mereka seperti apa. Maka selebih turun-turun dari itu bahwa tadi tentang kedekatan dan segala macam, poinnya tidak mungkin kita bisa membina seseorang kalau kita nggak dekat sama dia menolak kita. Sebagaimana sering terjadi misalnya, kalau ditanyain apa sih pelajaran yang paling kalian nggak senang ketika SMA atau SMP, mungkin salah satunya adalah pelajaran yang gurunya guru killer gitu. Maka pelajaran itu bisa masuk, misalnya kan kayak gitu. Ya mungkin gitu. Salah satunya ketika emang kita nggak bisa dekat sama yang kita bina dan sebagainya, agak sulit pembelajaran buat masuk. Maka poinnya adalah, kalau saya lebih senang buat megang tuh konsep dasar. Kita nggak bina orang. Yusuf ayat 108 tadi dipegang, udah kelar bagi saya. Kelar dalam artian kan ngajak orang ke Allah, ngajak orang buat kenal Allah dan segala macam, maka untuk mengajak kita terdekat. Nggak mungkin kita ngajak orang kita nggak dekat. Ngajak orang buat kenal sama Allah, ngajak orang buat tahu akidah seperti apa, iman seperti apa, manisnya iman itu gimana, amal yang baik itu seperti apa, bagaimana kita beramal rutin dan segala macam. Kalau hubungan baik kita nggak dipegang, nggak dijaga sama yang kita bina dan segala macam, maka turunannya dari situ. Dan nggak mungkin juga kita bisa menyampaikan sesuatu kalau kita nggak punya ilmunya. Jadi kalau saya biasanya sering bicara konsep, bicara alur, diturunkan dari konsep dasarnya, yaitu di sini kita membina, ngajak orang kenal sama Allah, kita dekat sama mereka untuk bisa membina mereka. Poinnya gitu. Kalau mau yang lebih teknis, ya mungkin nanti bisa dibahas di sesi-sesi yang lain gitu misalnya. Tapi gambaran nanti kira-kira gitu ya, yang bisa disampaikan. Gitu. Gimana Habibah? Ada yang mau ditanyakan lagi atau apa? Silakan, kalau mau mungkin masih kurang terlalu tergambar dan segala macamnya nggak apa-apa, kita diskusikan lebih lanjut kalau mau yang lebih teknis. Iya Bang. Gimana Habibah? Bisa dihidupkan mikrofonnya lah. Sebelumnya Mas, jazakumullah khairan Bang, itu jawabannya. Nah itu tadi kan konsep dasarnya. Nah bagaimana kalau misalnya untuk lebih ke mengajak mereka itu, kan kata Bang tadi ada cara-cara lain. Nah itu tuh cara-cara lainnya tuh mungkin gimana sih Bang? Mungkin Ulun memperjelas Bang. Mungkin maksud Bibah ini lebih kayak mengajak mereka supaya semangat turun mentoring. Nah, jadi permasalahan di LDK kami ini Bang, langsung saya paparkan terkait grup mentoring ini. Nah, kemarin kan saya melakukan kuesioner untuk pengurus, menanyakan terkait
permasalahan di dalam kelompok mentoringnya. Nah, jadi ada beberapa hasil pemaparan mayoritas pengurus itu, misalnya yang pertama, sulitnya mengatur waktu yang sama antara mentor sama yang dibina. Jadi misalnya mentornya maunya malam, tapi binaannya misalnya asli orang Palangkaraya, tinggal sama orang tua, jadi terkendala sama izin keluar malam misalnya. Jadi sering ketika mentoring itu berjalan, dia sering nggak bisa hadir, Bang. Jadi kendalanya itu. Nah, jadi sulit untuk menyatukan pendapat antara mentornya sama yang dibinanya, Bang. Jadi sering tidak jalannya tuh kendalanya seperti itu, sulit menyatukan jadwal misalnya. Terus yang kedua, kurang karismatiknya antara mentor sama binaannya. Yang seperti Abang sampaikan tadi kan, perlu sekali keakraban antara mentor sama yang dia bina. Nah, jadi sering kendalanya itu yang pertama tadi, sulitnya mengatur waktu, kemudian yang kedua, kurang karismatiknya mentor sama yang dia bina, Bang. Jadi agak canggung gitu ketika turun mentoringnya. Masih kayak sungkan, masih kayak jaga-jaga gitu, Bang. Belum terlalu leluasa seperti senyaman mungkin di kelompok mentoringnya gitu. Oke. Oke, sekarang ada kasusnya berarti ya. Terima kasih buat apa namanya? Ya, Mbak Bunda Tirta, Mbak Ayu yang udah gambarin kondisinya. Oke. Gini. Salah satu fungsi yang mungkin kita sama-sama perlu ketahui gitu ya. Salah satu fungsi mentor atau fungsi murabbi itu adalah bukan hanya sebagai guru, tapi dia bisa menjadi orang tua, bisa menjadi pimpinan, bisa juga menjadi teman. Dalam artian gitu. Kalau tadi saya mulai dari yang nomor 2 dulu mungkin. Karena sifatnya lagi mindset banget dari awal. Bahwa teman-teman ketika jadi seorang mentor, ketika jadi seorang pembina dan segala macam di kelompok mentoring, salah satu peran yang juga terdefinisikan di sebagai seorang mentor adalah peran sebagai seorang teman. Artinya, kalau dikatakan misalnya karismatik dan segala macam, kadang sungkan dan segala macamnya, nggak usah takut tentang hal itu. Mungkin sekarang usia teman-teman ada mungkin sekitar 18, 19, 20 tahun misalnya. Kita sudah 20 tahun nih berteman sama orang. Sekarang, kita lagi diajak buat ketemu sama orang baru dan berteman sama mereka. Sederhananya gitu aja. Bahwa tidak harus, bukan tidak harus, bahwa justru jangan, bukan apa ya bahasanya ya, lebih baik, apa, jangan berpikir bahwa jadi seorang mentor itu jadi berarti menjadi seorang guru yang oke, wibawanya seperti ini banget, terus harus benar-benar seperti itu, apa bahasanya, kayak gitu-gitu lah ya, harus sangat-sangat terjaga dirinya, kaku, sungkan, dan segala macam. Enggak. Justru salah satu poin dari peran seorang murabbi, peran seorang mentor, seorang pembina adalah menjadi teman bagi binaannya. Maka, ya, kita sudah 20 tahun bersosialisasi. Sekarang, pertama dia tidak perlu masuk jadi beban di pikiran kita tentang, wah saya harus seperti apa nih berperilaku yang segala macam, nggak usah. Bertemanlah sebagaimana Ayu biasanya, bertemanlah sebagaimana Habibah biasanya, sebagaimana Aldi mungkin biasanya tadi dan segala macam. Bertemanlah, menjadilah diri sendiri. Ini udah sederhana. Saya begini, saya begini. Itu keistimewaannya dari mentoring. Gitu. Makanya kenapa banyak yang diajak buat mentornya sebaya, gitu. Mungkin secara usia nggak terlalu jauh dan segala macam pas awal-awal. Supaya bisa jadi teman juga. Atau yang paling penting, jika pun bahkan belum siap menjadi sosok seorang guru yang guru yang sangat karismatik, sangat berwibawa, sangat auranya besar sebagai seorang pengajar segala macam. Kalaulah belum bisa seperti itu dan sebagainya, maka cukup menjadi seorang teman belajar bersama mereka. Sekali lagi secara mindset ya, ini kayak belum bicara skillnya dulu. Secara mindset, jikalah belum bisa punya ilmu yang sangat tinggi, wibawa yang begitu menghegemoni dan segala macam itu sangat elegan dan seterusnya besar sepertinya dan segala macam, kalaulah belum bisa seperti itu,
maka cukuplah jadi seorang teman belajar bagi mereka. Yuk, lu mau belajar, gue juga mau belajar. Lu pengen sholat lebih rajin, gue pengen sholat lebih rajin. Yuk kita belajar bareng dan gimana caranya dan terus. Secara mindset gitu. Secara mindset gitu. Bahwa ini berteman. Dan bukankah selama 20 tahun kita hidup ini kita sudah biasa buat punya teman. Maka ayo sekarang kita switch caranya. Kita switch. Sekarang kita bertemannya sama adik-adik ini. Gimana cara kita bisa berteman sama mereka dan segala. Nah, kalau tentang ini, itu mungkin teman-teman lebih bisa jawab dan mungkin bisa saling sharing ke teman-teman antar kalian tentang ya poinnya gimana bisa berteman sama mereka, gimana bisa terima sama mereka. Kalau mungkin dari saya, ya buka diri, dahulukan cerita, dahulukan berbicara dibandingkan mereka. Sering-sering ajak mereka bicara, sering-sering ajak mereka ngobrol, sering-sering buat bahkan kita yang mulai cerita, nyapa, sebut namanya yang sering dan segala macam. Ketahui apa ya ini normatif tapi sangat powerful, ketahui bagaimana karakternya, gimana cara masuk ke dia bisa diterima dia dan segala macam. Kalau perlu jangan cuma pas di sesi berkelompoknya aja, misalnya. Sesekali telepon satu-satu, misalnya ngobrol, nggak harus telepon lah, yang ngobrol, WhatsAppan dan segala macam misalnya, kayak gitu. Itu yang poin kedua dulu gitu ya. Hal-halnya tentang gimana bisa turun dan segala macam. Pertama mindsetnya dulu yang dibangun. Mindsetnya tadi, kalau kita nggak dituntut buat jadi seorang guru yang sangat berwibawa dan segala macam, enggak. Cukup jadi teman buat belajar nggak apa-apa. Karena bukan kata di teman-teman juga ada yang mendefinisikan yang jadi teman belajar bareng dan segala macam. Kayak gitu aja. Dan cukup jadi diri sendiri. Cukup menjadi diri sendiri. Dan kita harusnya ya mungkin tidak perlu diajarkan banyak panjang lebar untuk cara berteman dan sebagainya kan. Karena itu sudah 20 tahun kita berteman sama orang dan justru dalam proses belajar berteman sama adik-adik kita itulah kita makin bertumbuh juga ya. Pertama itu. Kalau bagaimana teknisnya ya mungkin bisa saling lebih saling sharing antara teman-teman, tapi kuncinya dari saya adalah buka diri duluan. Buka diri duluan, ajak ngobrol sering-sering. Kita yang aktif buat ajak ngobrol, kita aktif buat ajak diri duluan. Ngebuka diri duluan. Kita yang duluan cerita dan sebagainya. Kalau poin nomor 1 tentang apa namanya? Oke nih banyak keterbatasan dan segala macam waktu dan seterusnya. Mungkin ini tadi salah satunya. Salah satu hikmah online kayak gini ya mungkin jadi waktunya lebih tidak terbatas misalnya kalau mentoringnya online lebih tidak terbatas dari waktu dan segala macam. Kalau memang apa ya sebenarnya memang baiknya ada satu waktu yang bisa disepakati bersama. Kalau emang nggak bisa banget ini benar-benar segala usaha sudah dilakukan tapi nggak bisa, saran saya di regrouping ke kelompok lain. Karena penting memang untuk bisa jadi satu, karena waktu yang sama itu penting untuk ada. Atau kalau emang nggak bisa ya tadi pakai media yang berbeda, yaudah dibikin online aja semua, mentornya jadinya online misalnya. Nggak usah offline sehingga waktunya bisa lebih bebas. Bahkan mau malam atau pada subuh masih bisa gitu, terutama buat yang di Aqua. Gitu ya. Kalau emang nggak bisa banget di regrouping. Cuma kalau sifatnya temporer, artinya temporer sebenarnya nggak setiap pekan juga masih bisa. Ya mungkin sebulan masih bisa 2 kali ketemu dan segala macam masih bisa di handle di kelompok itu nggak apa-apa di handle. Tapi terkhusus buat yang nggak bisa ketemuan tadi sesekali atau 2 kali dalam sebulan segala hari dan sebagainya, berikan cara lain buat dia. Cara ekstra, misalnya di telepon, di luar sesi mentoring, terus atau ya semacamnya lah gitu, di telepon diajak ngobrol terus kita tahu tadi kita belajar ini dan segala macam untuk tanya kabarnya dan seterusnya. Itu bisa dilakukan karena pernah juga dulu ya saya pernah diajak sama mentor saya juga gitu ya di sesi lain di luar mentoring buat ketemu langsung sama beliau. Bisanya kapan? Yuk nggak apa-apa ketemuan sama beliau, bisa kapan ketemu sendiri ya udah nggak apa-apa. Itu mungkin beberapa hal yang antaranya. Tapi kalau memang benar-benar sangat tidak bisa, ya saya menyarankannya regrouping atau memang tadi digunakan online semua sekali dan mungkin opsi waktunya bisa lebih banyak baik itu malam ataupun pagi-pagi pada subuh. Itu dulu mungkin.
Ya, baik. Sudah ada terbuka pemikiran sedikit, Bang. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk teman-teman yang lain, jika ada yang mau ditanyakan terkait masalah pembinaan ataupun masalah kelompok mentoringnya, misalnya mumpung ada langsung Bang Yanis nih, yang langsung bisa membantu kita dalam mencari solusi yang terbaik. Ayo, yang belum bertanya. Silakan. Ada nggak? Atau sudah paham semua? Beres semua kayaknya. Yuk, tadi Ding, yang mau bertanya tadi. Sasti nggak mau bertanya, Sasti? Aman? Ya, Yurika, silakan. Kak. Nah, Yurika dulu ya. Sasti tunggu dulu. Silakan Yurika, bisa dihidupkan videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Yurika tuh punya teman sih. Tapi gini, gimana Bang kalau misalkan ada teman kita tuh bukan anak LDK, tapi dia tuh mau dimentoring sama kita loh. Tapi dia tuh nggak mau gabung LDK gitu nah. Gimana Bang, bisa dipahami lah atau Jauh itu sangat-sangat tidak apa-apa teman-teman semua. Karena ngajak mentoring tidak harus ngajak gabung ke LDK gitu. Tadi ya poinnya, kalau saya lebih menangkapnya tadi ya, poinnya kita ngajak orang kenal Islam dan beramal sesuai dengan kapasitas mereka. Kita tidak ngajak orang buat gabung ke satu organisasi tertentu. Kita tidak ngajak orang buat gabung harus ke LDK dan semacamnya. Enggak. Biarkan dia dengan kenyamanan pembelajarannya. Yang penting lebih baik bagi dia buat ya udah mentoring, makin ada kesempatan dia buat belajar Islam ya. Walaupun dia mungkin nggak gabung ke LDK, daripada dia nggak mentoring sama sekali dan nggak belajar sama sekali. Kalau salah satu prinsip yang diajarkan ke kita dari para guru kita adalah kalau kita tidak bisa mengambil semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Dengan kata lain, kalaupun mungkin kita nggak bisa ngajak dia untuk mentoring, terus akhirnya jadi pengurus LDK dan segala macam, ya udah jangan juga tinggalin semuanya. Artinya jangan juga sampai ya udah nih anak gak usah mentoring dah, karena dia nggak bisa, nggak mau gabung, nggak kayak gitu. Kalau dia nggak bisa 100, bisanya 50 doang, nggak apa-apa 50 aja. Gitu poinnya. Jadi sangat-sangat tidak masalah. Bahkan bersyukurlah jika ternyata banyak ada yang mau mentoring, tapi nggak mau gabung LDK, bersyukur. Kenapa? Bahwa artinya semakin banyak orang yang bisa diajak, nggak harus gabung LDK. Dan memang tidak ada, setahu saya, tidak ada keharusan mentor itu harus gabung LDK dan segala macam, enggak. Itu kalau yang saya ketahui ya. Nggak tahu mungkin agak-agak berbeda kalau misalnya praktek di sana, tapi nggak apa-apa. Kita ngajak orang buat belajar kok. Gitu ya. Itu poin. Terima kasih buat pertanyaannya juga. iya. Bagaimana Yurika? Bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi Yurika hari ini atau Aulia? Udah dipahami. 3 orang bangga. Oke. Ya, alhamdulillah sudah bisa dipahami ya. Jadi nggak harus ikut LDK. Alhamdulillahnya kalau dia mau ikut diajak mentoring. Selanjutnya Sasti tadi, silakan Sas. Ya Kak, makasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Bang, kan di sini tadi dijelaskan bahwa tugas kita sebagai mentoring itu supaya bisa lebih peka dan lebih perhatian lagi kepada yang kita mentoringin. Nah itu bagaimana kalau misalkan posisi kita itu sebagai yang dimentoring, tapi mentornya itu mungkin kurang perhatiannya gitu ke kita gitu tuh, kita gimana menanggapinya supaya tetap berhusnuzon gitu kepada beliau gitu. Ya, Gitu aja sih. Terima kasih. Oke. Ya, teman-teman semua, memang dalam melihat sesuatu harus sesuai sama konteks. Gitu ya. Ketika kita mengkontekskan hal tadi, kondisinya kita sebagai seorang mentor, baiknya berlakulah seperti itu.
Tapi kalau adab sebagai seorang menti, sebagai seorang yang dibina, beda lagi ceritanya. Ya, bahwa gini sih, mindset pertama ketika kita mentoring, ketika kita ikut halako dan segala macam adalah, ya Allah saya pengen belajar. Belajarnya karena Allah, bukan karena mentor. Sama mau kuliah, mau kerja dan segala macam, ya saya belajar karena Allah. Jadi mau kayak gimana pun mentornya dan segala macam, saya akan belajar. Semoga dengan lurusnya niat kita ke Allah, ikhlasnya kita dan segala macam, perlahan-lahan Allah ngebukain, insya Allah. Percaya aja gitu bahwa selama tujuan kita lurus dan segala macam, Allah ngebukain jalannya. Entah misalnya skenario-nya adalah walaupun ketua mentornya mungkin bahasanya mungkin kurang asik dan segala macam, misalnya kurang dekat sama kita, tapi mungkin Allah ngebukain hati kita. Bahwa mungkin dengan kondisi seperti itu malah nantinya kita semakin terbuka dan semakin bisa dapat banyak ilmu, entah gimana caranya nggak tahu, tapi makin ada aja jalan. Atau misalnya skenario kedua adalah mentor kita yang agak berubah. Atau skenario ketiga, dicarikan kelompok yang lain misalnya. Apapun itu. Tapi pasti hal pertama yang perlu dilakukan adalah lurusin niat. Bahwa kita mentor itu buat belajar. Bahwa betul ketika pembelajaran yang nyaman itu ketika semakin ya mentornya bisa lebih dekat dan segala macam. Tapi balik lagi niatnya sama seperti kuliah atau sama seperti sekolah. Pernah kita mungkin menemukan guru atau dosen yang nggak enak, nggak asik dan segala macam. Tapi bukankah kita tetap masuk sekolah? Dan seterusnya. Pernah juga mungkin kita mau ke masjid, kita tahu masjid mana yang lebih nyaman. Betul memang ketika masjidnya ada AC-nya bagi kita lebih nyaman buat ibadah situ dan segala macam. Tapi bukannya ketika kita sholat boleh aja di musola, bahkan mungkin musola di terminal dan segala macam nggak masalah. Musola di pom bensin nggak masalah pada akhirnya. Gitu kan. Bahkan ketika kepepet, ya di hutan gelar sajadah pun nggak masalah. Bahwa pada akhirnya kalau kemarin nonton ILC di TV One, Profesor Salim Said ngutip salah satu pernyataan seorang tokoh bilang, tidak penting kucing itu hitam atau putih. Yang penting dia bisa berburu makanannya. Dalam artian, ya covernya mau kayak gimana pun, substansinya ini kucing makan. Jadi kucing punya keahlian buat makan. Sama juga, mau nantinya bagaimanapun mentor kita dan segala macam, yang terpenting saya mau belajar. Bahwa dalam pembelajaran itu butuh banyak kesabaran, ya nggak masalah. Karena niatnya belajar. Pertama itu dulu untuk adab dari seorang yang belajar, adab dari seorang murid, adab seorang menti itu lebih diutamakan hal tersebut. Itu dulu. Jadi. Ya, alhamdulillah. Gimana, Sas? Sudah ada pencerahan? Alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya. Ya, alhamdulillah. Gimana yang Ikhwannya, ada yang mau bertanya? Mungkin Rija mau sharing terkait kelompok mentornya. Ahmadi gimana? Mohon maaf Bang, Ikhwannya lagi ada kesibukan yang lain, jadi makanya banyak yang akhwatnya berhadir malam ini. Siap. Kita sampai jam berapa ya? Ini sampai 9.45 Bang. Oke, siap. Gimana Ahmadi, Rijal, ada yang mau ditanyakan nggak? Jal, karena kayaknya memang nggak ada lagi yang mau ditanyakan lah Bang. Mungkin dari teman-teman yang lain, gimana, ada yang masih mau didiskusikan atau mau ditanyakan? Atau mau disaringkan? Ya, kayaknya nggak ada sudah Bang. Karena sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, alhamdulillah. Semoga teman-teman bisa paham dan semoga teman-teman apapun yang didapatkan pada malam hari ini tadi, apa yang sudah disampaikan oleh Bang Yanis tadi, dapat menambah semangat kita untuk menjalankan amanah kita, baik itu di LDK sendiri maupun menjalankan kewajiban kita untuk mentoring. Selanjutnya itu Bang, bisa
sebagai penutup kalimat-kalimat semangat misalnya untuk pengurus, karena di sini semuanya pengurus LDK, Bang. Jadi harapannya nanti semua pengurus yang insya Allah dihadirkan malam ini siap megang adik-adiknya nanti yang baru masuk. Gitu, Bang. Kalimat semangat aja, Bang. Apa ya? Ya udahlah, balik lagi ke yang tadi gini, teman-teman. Kalau ya siap megang dan segala macam, ya udah anggap aja ini belajar. Karena suatu saat teman-teman akan mendidik keluarga, jadi anak dan segala macam, ini kesempatan buat belajar yang baik. Ini kesempatan buat apa ya? Bagi saya kalau kalimat semangat dan segala macam, kalau semuanya udah cinta sama Allah, udah cinta sama jalan seperti ini dan segala macam, maka harus tidak perlu ada kalimat penyemangat lagi yang lebih berharga dibandingkan dengan ingat aja sama Allah, ingat sama surga, itu selesai. Kalau masih butuh kalimat penyemangat yang lain dan segala macam, maka kembali lagi ya Allah, mungkin kita harus cek dalam diri kita. Bisa jadi kita masih mengharapkan hal yang lain selain itu. Itu teman-teman. Tapi walaupun wajar di kondisi-kondisi kita, termasuk saya gitu ya, masih sering mungkin butuh kekuatan, butuh penyemangat lagi dan segala macam dari hal-hal yang lain selain kemurnian tujuan tadi. Tapi seiring berjalannya waktu, semoga dengan semakin seringnya kita berada di sini, semakin teguhnya dan meneguhkan diri berada di jalan ini dan segala macam, maka semakin bisa dekatlah tadi tuh kita dengan titik ketika sudah tidak lagi diharapkan selain Allah, sudah tidak ada lagi yang butuh butuh hal-hal lain, penyemangat dan segala macam selain itu buat Allah. Dan itu bagi teman-teman, selamat membina, selamat belajar dengan membina juga, selamat buat terus mengekspresikan diri, mengelaborasi diri, mengeksplor diri kita, semangat buat belajar terus gitu ya. Dan ajak semakin banyak orang buat kenal sama Allah. Ajak semakin banyak orang buat yang merasakan nikmatnya Islam. Ya, itu sih. Terima kasih dan mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dan sebagainya ya. Kalau ada yang kurang dan segala macam, mohon diingatkan ke saya. Kalau ada yang baik, ambil baiknya, tapi jangan ingat sayanya. Itu semua dari Allah. Iya, alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai bincang-bincang sharing kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi buat Bang Yanis yang telah meluangkan waktunya, yang telah berkesempatan hadir bersama di keluarga besar pengurus lembaga dakwah kampus Darul Mujadid IAIN Palangkaraya. Semoga sedikit banyaknya yang kita dapatkan hari ini dapat kita implementasikan, baik itu di LDK kita maupun di kehidupan kita sebagai seorang muslim gitu. Selanjutnya saya mohon undur diri karena sudah selesai tugas saya sebagai moderator. Selanjutnya saya serahkan langsung kepada MC yang tepatnya ada di samping saya langsung untuk melanjutkan acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah acara kita pada malam hari ini yang insya Allah diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Abang Yanis tadi pada malam hari ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, bisa menjadi penyemangat untuk kita semua untuk menjadi pengurus yang lebih baik lagi ke depannya. Oke. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kita malam hari ini, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu acara yang terakhir penutup. Sebelum menutup acara kita malam hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh Akhina Ahmadi Maulana. Kepada Akhina Ahmadi Maulana, tafadhol, silahkan. Sebelumnya terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin.
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتآهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui hati kami. Kami telah berkumpul karena cinta-Mu dan berjumpa dalam ketaatan kepada-Mu, dan bersatu dalam dakwah-Mu dan berpadu dalam membela syariat-Mu. Maka ya Allah, kuatkanlah ikatannya dan kekalkanlah cintanya, dan tunjukkanlah jalannya dan penuhilah ia dengan cahaya yang tiada redup, dan lapangkanlah hati ini dengan iman yang berlimpah kepadamu dan indahnya takwa kepadamu, dan hidupkanlah ia dengan ma'rifah kepadamu, dan matikan ia dalam syahid di jalanmu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memasuki sesi yang terakhir, mohon izin buat Abang Yanis, sebelum keluar dari room, kita izin foto bareng dulu, Bang. Ya, bagi teman-teman yang masih ada, yang masih stay di room, yang masih hidup, yang masih kada guring, silakan diaktifkan videonya. Iya, kelihatan semuanya. Ya, kelihatan yang belum tidur. Berarti yang sudah tidur nih ada Nur Wahyuni. Ayo silakan teman-teman ditunggu. Anissa, Nur Hayati, Vivi, ya masih ada. Vivi, Nur Wahyuni, Ahmad Aldianur, Joti, Jody. Ya, kita tunggu dulu Bang sebentar. Ternyata masih hidup orangnya. Wahyuni, Aldi kayaknya sudah tidur nih. Joti, Lisa, Jody. Ya, kayaknya Mak udah tidur. Kita langsung ya. Satu, dua, tiga. Oke, siaplah semuanya, pasang senyum yang manis. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi Bang. Gaya ini apa gitu kan? Silakan ya, kalau misalkan mau yang pakai gaya silakan, mau yang formal juga bisa. 1, 2, 3. Apa itu kan Pak? Mikir kenapa nih? Tolong kami, astagfirullah. Tolong kami. Kerja itu nih. Yuk. Baik. Oke, terima kasih semuanya sudah berhadir pada kegiatan malam ini. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya buat Abang Yanis. Sebelum menutup kegiatan atau acara kita malam hari ini, alangkah baiknya kita membaca istighfar 3 kali. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa. Ya, izin live ya. Iya Bang. Tinggi Bang. Siapa mau keluarnya nih? Belum ada bisa. Keluar masing-masingnya lah. Kakak lagi kira dapat ada mau keluarnya nah. Apa dah? Ayo tuh mau Ayo tumbul. Iya betul. Tumbul. Ayo lagi ada orangnya.
Apa mau motor itu tuh jangan. Jadi kan MSS tadi. Tinggi. Nah kalau ayah. Tapi kada ano yang bagusnya kada ada. Ini juga kerja yang bagus kan aku. Ya nggak tadi bagusnya. Aku. Ayah aku mau kembalian nih dah. Bisa tinggal tahu ada mau kembalinya dah. Sini Klik lagi. Woi kita dulu jangan keluar. Dia nggak mau kembalinya nih mana mau sister nih kata kelihatan habis MSS tadi nah. Pilih area deh. Anu sih, digeser layarnya tuh. area. Nah, Gimana menggesernya? nah. Pian tuh pakai laptop kah? Iya pakai laptop sister nih. Apa? Makanya aku bingung kayak apa nih aku nih ambil jatuh masih tahu itu tuh. Ada aja suara Pian tadi ada. Iya PT apa nih? Mau nih laptop sister nih. Kontrol IoT apa ding? Coba. Dia orang gila. Ini tuh rajin mengembalikan. Siapa yang masih hidup Ding selain Rida? Banyak. Recordingnya masih nyala pulang. Berdua. Aku cek lagi ceknya. Coba Ini kan semuanya nih. Nah, Di batalkan. pinggir Batalkan. klik di sini. Batalkan, Ding. Sekian dulu lah. Maaf lah, guys. Batalkan. Pilih layar penuh. Batalkan kok. Nah. Untung sini sudah keluar dia tadi. Sudah punya Lidah tadi ada MSS aja. Lidah tadi pakai HP lah. Oke, lu pakai HP. Oh, karena jadi berarti. Udah Sudah lah. keluar. Selamat istirahat. Selamat istirahat. Ini sister menyimpannya dulu. Sarangnya yo. Sampai jumpa di esok hari ya. Oh, satu apa artinya? Itu tuh